Betul, nggak punya ilmu kayak gua. Dan itu udah gua tanya ke teman-teman gua yang pintar-pintar ya. Eh, Mereka ngasih tanggapan sama gua gini, Bang. Kalau abang di debat terbuka, pertanyaan itu kita tidak bisa duga-duga. Kita harus siap-siap tempur. Artinya apa yang ditanya kita harus bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, seorang yang bisa sudah punya menguasai ilmu banyak, maka dia akan siap di debat terbuka. Karena di debat terbuka lo nggak bisa nahan orang punya pertanyaan. Tiba-tiba dia nanya, nggak bisa melarang. Tapi kalau di TikTok, ada orang nanya lo nggak bisa jawab, tinggal lo turunin. Aduh, kamu berisik banget sih, kamu nggak ada ilmu. Jadi kalau di TikTok itu semua tuh kamuflase. Kita nggak tahu lo pintar apa enggak tuh kita nggak bakal bisa mendeteksi. Apalagi cuma pintar ngomong tapi nggak ada ilmu. Karena misalnya kalau ada yang naik yang pintar, tinggal diturunin aja. Aduh, kamu bodoh banget sih, kamu tinggal turunin, selesai masalah. Tapi kalau di debat terbuka, dia nanya, apa lu bisa lu turunin dia? Gak bisa. Lu kudu jawab. Makanya orang yang debat terbuka itu harus siap menerima pertanyaan apapun, termasuk pertanyaan tentang Roh Kudus. Entar ditanya, Edis, kata lu gak Roh Kudus perempuan, menurut pendapat kamu gimana? Bingung dia jawabnya. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Iya kan? Tapi kalau lo tanya di TikToknya dia, Edis, menurut lu gak Roh Kudus ada perempuan, menurut kamu gimana? Kamu juga, kamu jangan jangan dulu, ini khusus yang muslim. Nah, itu kan nggak bisa. Yang namanya dialog itu nggak bisa istilah khusus yang muslim. Enggak, semua Kristen juga kita harus siap bertanya. Karena kalau Kristen yang lain juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana lu gak tambunan? Kenapa kamu nggak kerja sama dia? Itu pertanyaan yang sangat ditakutin Edis itu. Karena nanti kan pendukung-pendukung gua, oh ini ternyata musuhan juga nih sesama penginjil nih. Udah gue stop lah. Tadi yang mau gua transfer 20 juta jadi nggak jadi. Oke, cukup kan kita begitu. ngomongin dia. Oke Kak, kita cukup ngomongin dia, kita kembali ke diskusi ya. Mengenai Bapak Putra Roh Kudus, lu terangin ke Kristen-Kristen yang lain. Kita sambut dulu ya ini. Oke. Ya, Jadi gini. Ya Disapa silakan. dulu, jangan dulu disapa dulu Bang Andi yang naik. Mungkin ada yang Kristen. Coba. Mungkin ada yang mau membantah kenabian Luga ini, nabi umat Kristen. Silakan Bang Andi. Silakan konsisten sebelum sama lanjut, Saparu host ya. dulu. Saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf untuk semuanya, Bang Fandi, Bang Juma, Bang Handi. Saya hanya ingin menyampaikan rasa apa? Saya melihat akun Wisnu Rajasa. Nah, akun Wisnu Rajasa ini menciptakan agama ego. Saya sedikit miris. Udah, Bang, nggak usah dibahas, nanti terkenal Bang. Biarin aja, nggak usah ditonton. Nanti terkenal lagi kalau dibahas di sini Bang. Oke? Iya Bang Andi. Gak usah dipromosiin, Bang. Gak usah dipromosiin. Udah. Cukup lah Bang. Nggak usah. Betul. Dia rungkat tadi tuh yang perempuan 2 orang dia rungkat. Izin ya, saya turun dulu biar siapkan untuk slot untuk yang anu. Iya, Pak, ya, makasih. Siap Kak. Bang Peta, makasih Bang Peta. Makasih banyak, Deng. Ya, kita kembali ke topik Oke, aja. langsung disapa ini Kang Dito. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito monitor. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah moderator itu Kang Dito, nanti naikkan yang Kristen sambil disapa juga. Oke, Ini Luga ini harus dikasih lawan dengan teman-teman Kristen ini biar paham yang Kristen yang lain. Lanjut Kang Dito. ini konsisten. Luka sebagai ini ya itu ya. Oke. Ini konsisten ini Kristen ini. Buka mic-nya. Selamat malam. Selamat malam semua teman-teman, sahabat yang aku cinta. Ya malam. Silakan. Itu ada nabi itu. Kita ke Luga dulu baru ditanggapi. Silakan Bang Luga untuk Bapak Putra Roh Kudus. Silakan. Ya Bang Andi sudah baca chatku Bang Andi. Ya. Bang Andi, lanjut. Ya, silakan. Nanti ditanggapi oleh. Ya. Oke. Jadi sebenarnya Tertullianus itu ya sebenarnya itu pengajar sesat. Karena dia sengaja membuat suatu konsep yang tidak bisa dirubah lagi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Giliran kepada 2 oknum, dia berani menyebut Bapa dan Anak. Tapi giliran kepada Roh Kudus, dia nggak berani mengatakan Ibu.
Nah, si Tertullianus ini memang manusia tai sebenarnya. Nah, makanya gua menyarankan kepada teman-teman pecinta-pecinta Tertullianus orang gila, kembalilah kepada Luga. Luga itu masih jauh lebih mulia daripada si Tertullianus kurang ajar. Nah, kalau Tertullianus bilang berani bapak anak dia berani, tapi nggak berani bilang mama. Padahal itu cuma selangkah lagi, itu kan 3 orang. Satu bapak, satu anak, satu mamanya. Kenapa dia bilang Roh Kudus itu tidak bergender? Nah, inilah si pendusta Tertullianus ini memang harus disuruh coli. Habis dicori, suruh masuk neraka. Nah, saya yakin pengikut Tertullianus, ya babu-babunya Tertullianus kurang ajar, ya bertobat. Ya, kalau seandainya Tertullianus hidup zaman sekarang, pengen ku tempeleng muncungnya. Kenapa? Karena Roh Kudus dibilangnya bukan mama, tapi adalah roh tai. Jadi lo kurang ajar. Astagfirullahalazim. Iya, biarin. Jadi memang saya minta kepada babunya Tertullianus, tolong direkam ya, Info Mata Lensa, masukin di YouTube. Ini memang saya lama-lama sama Tertullianus ini makin geram. Ternyata Luga Tambunan itu kalau secara wajah masih lebih ganteng gua dari Tertullianus. Jadi ikutilah gua. Nah, Karena Gini gua nggak, mau gini nggak, saya mengatakan potong Roh nggak? Kudus mama. saya potong nggak? Sebutkan nama-nama yang Anda maksud pengikut Tertullianus itu, bisa menyebut nama, silakan. Sopiatul, Edis Kudus TV, ya. Siapa lagi tuh? Khususnya Protestan, ya semua itu penganut Tertullianus. Kan mereka kan nggak berani bilang Roh Kudus mama. Kenapa? Padahal hubungan Yesus dengan Roh Kudus itu sangat dekat. Yesus saja dikandung oleh Roh Kudus. Yang membuat Yesus lahir di bumi ini adalah Roh Kudus, ditaruh di perut Maria. Masa nggak berani bilang Roh Kudus mamanya? Setahu gua, kalau ada satu pribadi membuat Yesus lahir di muka bumi ini melalui mujizat Roh Kudus, ya pasti Roh Kudus itu mamanya. Siapa lagi kalau bukan mamanya, gitu loh. Tapi Tertullianus ini memang satu, kurang ajar. Kenapa? Dialah yang mengajarkan Roh Kudus itu bukan mama. Karena kenapa? Karena mau diganti sama si Maria Mercedes. Oke, cukup dulu ya, kita ke konsisten dulu. Ya udah. Dia konsisten, silakan buka mic-nya, bisa ditanggapi bro. Sudah, Ya, silakan. awaknya sudah menghina, menghujatnya, biar saya bicara. Jadi gini, kita tahu semua di sini pendusta dan oneness sesat, Islam juga sesat. Karena kalian pintar berdusta, makanya Juma juga lebih lihai berdusta, makanya ditinggalkan. Dia udah tahu. Itu aja ya. Nggak ada gunanya saya diskusi sama kalian, karena memang saya yakin kalian memang pendusta. Kelihatan kok dari bahasanya, menghinanya. Bukannya Al-Quran dibahas. Ini Luga Kristen ini. Mengejek, menghina. Kau bahasa ya Udin. Ini Luga Kristen bro, bukan Muslim dia. Udin katanya Yesus Udin. memberkati kita semuanya, damai sejahtera bagi Indonesiaku. Disuruh membantah malah khotbah lagi lo. Kabur. Menghinalah sepuasnya, mengejek, memfitnah. Nah, Nanti memang ada si kok. Tertullianus itu. Hidupmu akan hancur Kenapa? dalam nama Sebentar Yesus. ya. Amin. Jadi gini, ternyata di zaman Tertullianus juga ada namanya Origenes. Origenes ini adalah seorang tokoh gereja ya. Gue nggak usah sebut bapak gereja deh, nggak pantas gitu loh. Tokoh aja atau guru besar di abad ketiga itu juga sudah mengatakan kalau Roh Kudus itu ibu. Tapi rupanya si Tertullianus ini dicekokin oleh gereja Katolik. Jangan lo pakai Roh Kudus ibu, nanti si Maria nggak bisa lonceng. Emang kenapa? Katanya ini si Maria mau jadi Tuhan ini. Emang si Maria itu siapa? Maria Marbuela, tukang angkarannya Lucifer. Nah, karena karena si Maria juga pengen jadi Tuhan, disingkirkanlah yang namanya salah satu tokoh gereja yang namanya Origenes yang mengatakan Roh Kudus ini ibu. Nah, jadi sebenarnya ketika Tertullianus merumuskan Tritunggal itu, ya,
itu Tritunggal yang tidak murni. Jadi sebenarnya sebagian benar, sebagian salah. Yang benarnya itu bapak anak udah benar. Tapi kan bapak anak masa nggak ada mamanya? Gitu dong. Itu coba pakai otak gitu loh, otak normal gitu loh. Bapak anak, berarti mama satu lagi Roh Kudus gitu loh. Kenapa jadi Roh Kudus bukan mama? Terus Roh Kudus apa? Roh. Aduh. Makanya gue bilang makanya orang Kristen tidak pernah sampai kapanpun pernah bisa melawan debat melawan Islam, kecuali kalau sudah bertobat bilang Roh Kudus mamanya. Kalau Roh Kudus mamanya, Yesus anaknya, Allah bapak-bapaknya, itu nggak bisa dibantah. Bener nggak? Kalau fungsi kalau fungsi Bunda Maria bagaimana? Fungsi Bunda Maria itu cuma sebagai ibu angkat, ya, daripada Maria nggak ada kerjaan, diangkatlah dia jadi ibu-ibu untuk melahirkan. Kacau lu. Loh iya dong. Kita ini kan dapat kerjaan kasih karunia, gimana kalau nggak dikasih kerjaan? Akhirnya si Maria jadi tukang cuci piring, tapi karena dia melahirkan Tuhan, berpartisipasi untuk kelahiran Yesus, ya dia mendapatkan kemuliaan. Tapi bukannya dia jadi Tuhan. Seperti di Katolik, malu-malu kucing sebenarnya tuannya Maria Katolik ya masih Maria. Buktinya patung Maria lebih gede dari patung Yesus di gereja. Jadi menurut lu nggak menurut lu sepertinya ada keluarga Tuhan ya? Apa? Sepertinya ada keluarga Tuhan, ada bapak, ada ibu, ada anak. Memang harus keluarga kan ya, ketika Yesus di Gunung Tabor, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Anak itu keluarga bukan? Anak itu keluarga bukan? Keluarga. Dia keluarga dong, namanya juga anak. Nah, ketika inilah anakku yang kukasihi, tiba-tiba Roh Kudus turun, ya berarti mamanya dong. Kan dibilang ini anakku. Aduh. Cuma saat itu kan Yesus itu kan tidak mau, belum berterus terang supaya kita ini mau berpikir, mencari. Dibikinlah kira-kira kayak burung merpati, tapi aslinya tuh perempuan bersayap. Roh Kudus itu wanita yang sangat cantik, ngeri, dahsyat. Dialah wanita tercantik di seluruh alam jagat raya ini, Roh Kudus. Tapi si Tertullianus ya, gara-gara kerjanya Tertullianus Marinus Olympus Kardus ya, dibikinlah ajaran 3 hipostasi, ada bapak, ada anak. Tapi nggak dia berani bilang Roh Kudus itu mamanya. Masuk neraka lah kau, kurang ajar. Tobat kau, nggak bisa tobat tuh di neraka. Selama kok jadi ini kan ilmu baru nih yang baru kita dengar beberapa bulan terakhir ini kak ya. Ini nggak ada orang pendeta misalnya siapa yang mendatangi kamu secara langsung nggak? Nggak ada, nggak mampu dia. Bang, saya udah nggak mampu bang. Abang apa kata abang aja lah daripada saya bonyok katanya. Lah itu kan gak bisa dilawan, mau lawannya pakai apa coba? Emang itu mamanya kok. Yesus saja berkata kan, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Fix mamanya, mama Tuhan. Kelar kan? Di antara keluarga Tuhan ini ada bapak, ada ibu, ada anak, begitu. Siapa yang paling berkuasa kak? Yang namanya berkuasa di rumah tangga ya suami dong. Halo, Kedua Juma. mama, baru ketiga anak. Halo. Aduh si konsisten datang lagi babunya. Juma. Ya benar nggak saya bilang? Juma udah malas mendengar ujian kalian. Juma lebih lihai berdusta. Benar kan Bang Juma? Iya kan? Benar nggak? Kamu kan lebih pintar berdusta kan Bang Juma? Itu nabimu tadi tuh denger ya, lu gak ngomong Saya apa Juma ya, itu tuh denger. udah tahu saya sesat, jadi nggak usah diperpanjang. Ngapain saya tetap konsisten. Masa dibilang sesat lu ga? Kenapa sesat? Iya kan Bang Juma, kamu lebih lihai berdusta kan, makanya kamu turun tadi udah malas Sebentar dengan dulu, ocehan orang-orang Udin, semua. lu urus gua dulu. Gua jadi lari ke Juma sih. Kau denger dulu ini babunya Tertullianus, kamu dengerin baik-baik. Juma, kamu yang lebih Allah tahu kan Bapa. kebenaran. Kamu diam dulu, ku cubit nanti bibir kau. Makanya- Kamu diam.
Astaga. Dusta semua kan? Allah Bapa, Allah anak, Allah mama. Nggak mungkin ada anak, ada bapak, nggak ada mama. Dusta. Jadi Aduh. Juma udah nggak ini, makanya dia tinggal di Rom. Betul nggak Bang Juma? Kenapa sih ke Jawab Juma Juma, jangan mulu diem. orang gua? Iya kan dia kan sahabat saya, kamu nggak tahu. Nanti Kalau saya Juma lagi tidur, jangan nanti kira-kira diganggu. nanti kira-kira kami sebagai apa nanti di keluarga ini? Juma keponakan saya. saya. On. Saya itu nanti diberikan duduk di salah satu 24 tahta di surga. Jadi karena saya mengajarkan Roh Kudus Mama, hadiahnya adalah saya duduk di 24 tua-tua di Tuhan. Baru Bang Luga, kalau misalkan Bang Luga duduk di 24 tua-tua, konsisten ini mau diapain kalau datang nanti menghadap? Konsisten ini nanti saya suruh dia jadi Ajarin dulu pelawak itu di neraka. penista ini semua. Jadi apa Bang Luga? Jadi pelawak. Iya, Apa stand up dia di neraka. Habis stand up dia dibelah kepalanya. Juma, Anjir lah konsisten. Ini Bang Luga Tambunan yang ikut debat itu ya? Jum. Luga Saya Tambunan ini bukan- cerminan bukan keponakan Kristen yang Juma. sesungguhnya ini adalah Bang Luga. Betul. Orang-orang Kristen ini harusnya belajar sama Bang Luga. Beliaulah Kristen yang sesungguhnya. Ya, makanya yang lain bagusnya kamu daripada ajarin dia. aliran Karena yang kamu berbeda lihat. dengan Bang Luga itu adalah aliran serigala berbulu domba. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi yang dia ajarkan ajaran Romawi kuno. Ini sebenarnya Kristen asli itu ya Bang Luga ini. Kalian harus akui itu. Kalian harus jujur akui bahwa Bang Luga lah Kristen sejati. Kalian itu palsu semua, Karena palsu. kami yang ngajarin pendusta. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ini Bang Nggak Luga bisa. yang Sekali bawa ada di bapak, dalam mobil itu. sekali ada anak, ya harus ada ibu. Itu baru betul. Ya itu Itu Kristen jujur. Kalian semua itu Hanya orang itu pintar berdusta. Kristen kocak. Kristen kocak, pemakan lintah. Darah di otak Hanya orang itu ini pintar disedot. semua, kamu yang lebih jago berdusta. Ini semua pengikutmu. Paulus Makanya itu apapun yang kamu mengajarkan bilang itu ajaran nggak ada. persis dengan yang disampaikan oleh Bang Luga. Kalian itu cuman ketemu Yahudi Kamu pura-pura keponakan. kayak Yahudi, ketemu Islam pura-pura kayak Islam. Contoh Bang Luga ini. Harusnya Kristen Indonesia seluruhnya jadikan Bang Luga ini soko guru, pimpinan tertinggi Kristen se-Indonesia. Kalian sosok Islam lah, segala macam lah. Roh Kudus Juma. diartikan sama seperti Nah, ajarin. di Al-Quran. Roh Kudus itu konsepnya harus seperti Bang Luga. Ada bapak, ada anak, ya ada ibu. Gitu betul. Itu Kristen yang sejati. Kalian ini cuman puru-puru kangkang kalian ini. Dia kan sama seperti agamamu, dia sesat. Apa bedanya sama gurunya? Lu kok jadi kau bilang orang sesat? Bang Zuma. Kenapa kau katakan Bang Luga Saya sesat? mengakui kok. Hah? Apa alasannya kau katakan dia sesat? Apa alasannya? Sementara apa yang disampaikan jelas- terbukti Juma, sesuai Bang. dengan Bible. Dek Jumat. Udah ada jelas Kau bisa tertulis tapi sesatkan nggak orang, diikuti. saudara. Juma. Bang Lugai inilah Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara Kristen dari sekte Ya, karena manapun kamu kan harus gurunya. cium tangan sama Bang Luga, sungkeman Karena dia sama bisa dia. pintar Harus sungkeman berbohong, sama kamu dia. juga lebih pintar berdusta. Kok berbohong pula? Orang berdata. Kalian salah Jelas-jelas menafsirkan yang kitab pneuma semua ada hotheos. itu. Itu jelas itu. Pneuma hagios itu kalian salah terjemahkan. Pneuma hagios itu kalian salah tafsirkan. Pneuma hagios itu kalian salah pahami. Kalian Bang kan Luga 11-12, pemahamannya, Juma. tafsirannya itu kena terhadap konsep yang sesungguhnya. Wajar. Makanya saya mendukung Bang Luga ini. Kalau saudara Kristen ini masih kekurangan nabi, kalian harus cium tangan Bang Luga. Iya, Kalau karena perlu dia kakinya kan- Bang Luga itu Ya mendukung lah. dengarkan. Bukan anak buahmu. Kalau perlu kakinya Bang Luga ini Ini pergi sih ke sawah, buahmu. jangan cuci kaki. Tetapi kemudian ambil kakinya Bang Luga, siram air aqua, habis itu ambil airnya kalian minum. Itu kan cocok. Supaya ilmunya Bang Luga ini kena sama kalian. Supaya ilmu Bang Luga ini kena sama kalian.
Bang Luga ini orang yang dapat penglihatan. Beliau bisa Setuju melihat sama Bang keadaan Iqbal. surga, beliau bisa melihat neraka, dan dia bisa mendebat Kristen yang mana yang sesat. Kenapa kalian? Apa bedanya dengan Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau niai. Apa bedanya dengan Bang Luga kira-kira? Apapun yang kau bilang kan. Bukan apapun yang ku bilang. Kristen yang sebenarnya, Kristen yang jujur, yang sesungguhnya itulah beliau lah orangnya ini. Kalian saja yang menganggapnya tidak paten. Sama seperti Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak dipandang, Yesus dihina, Yesus direndahkan, dipandang sebelah mata, hanya dianggap sebagai orang miskin, dianggap sebagai anak tukang kayu. Begitulah pandangan kalian kepada Bang Luga. Padahal beliau ini adalah perpanjangan tangan daripada Kristus. Kalian harus belajar sama beliau. Dari sejak dulu belum ada debat-debat, dia sudah mulai berdebat. Dia sama dengan Saifuddin Ibrahim. Kalian ini siapa? Anak bawang. Kalau saya sarankan kepada saudara-saudara Kristen seluruh Indonesia, coba tongkrongin Bang Luga Tambunan ini. Periksa dia pada hari Jumat subuh. Kapan dia kentut pertama kali di subuh hari? Ambil tangkap kentutnya, cium, isap sedalam-dalamnya supaya kalian itu bisa menjadi Kristen sejati. Itu baru. Luga, kau turun dulu Luga. Makan babi sama abang. Jadikan beliau ini soko guru. Kalian itu menolak konsep. Sudah ada bapak, ada anak, ya harus ada ibu. Luga, turun dulu kau jadi buah. Kenapa kalian tolak? Itu konsep. Makan babi sama abang dulu sini Luga. Itu konsep. Jangan kayak gitu, Bang. Adikku Juma. Jangan kayak begitu. Kalian itu harus mengakui beliau. Kalian salah, kalian keliru. Luga, turun Luga. Kalian nggak paham tentang konsep Kristenan. Kalian itu selalu niru-niru Yahudi, niru-niru Islam. Kenapa nggak percaya diri terhadap ajarannya Yesus? Yang Kenapa mana ditiru? Luga Tambunan ini, Bang Luga ini yang harus? Yang ditiru yang di mana? Kenapa harus? Kenapa Zuma, Bang Luga aku tanya ini sama kalian kalian tidak ditiru yang ikuti mana? ajarannya? Sementara ajarannya Bang Luga Tambunan itulah ajaran Kristen sejati. Kalian itu yang sok-sokan, sok seperti Islam, sok seperti Yahudi. Parah kalian. Kalau berbicara seperti kitab Mazmur dibawa-bawa, Yesaya dibawa-bawa, Ulangan dibawa-bawa. Contoh Bang Luga. Yang mana? Dia menggunakan kitab Wahyu. Itu. Bawa kitab Wahyu, Yang mana diterangkan lu? kitab Wahyu, isi daripada cawan yang harus kalian minum. Bang Luka sampaikan, itulah tanda-tanda orang yang diberi penglihatan. Aduh, Tapi kalian sombong, kalian hanya modal perpuluhan, Makanya hanya modal pastor, pendeta kalian dengar. Saya sarankan sebagai saudara anak bangsa sama saudara, lebih baik kamu cuci kakinya Bang Luga, air cuciannya itu bekas cuci kau minum supaya kalian menjadi Kristen yang sejati. Itu ngapain sombong? Kalau sudah ada petunjuk yang datang kepada kalian, ngapain sombong? Ngapain sombong? Kita sama-sama mempelajari Bible. Ngapain sombong? Bang Luga inilah Kristen sejati. Kalian itu cuma serigala berbulu lombok. Kalian itu pura-pura sok Kristen, pura-pura pengikut Yesus. Tapi apa yang kalian ajarkan? Bertentangan dengan ajaran daripada Paulus, daripada Kristus. Itu malah nyebrang ke Islam. Sok paten kalian, sok cantik, padahal berkumis. Lanjut Bang Luga, ajarkan mereka Bang Luga, biar mereka ini tersadarkan. Iya. Jadi memang betul. Jadi ya kan sebenarnya kalau itu kan pelajaran matematikanya sebenarnya itu ya. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Itu kalau kita dikasih pelajaran matematika, itu gampang tuh jawabnya. Roh Kudus pasti mamanya, karena bapaknya anak ini bertiga, masalah kecuali berempat. Kalau berempat mungkin ada misalnya istri kedua atau istri ketiga. Ini cuma 3. Iya kan? Kalau dikasih, ini nggak usah pakai agama ya. Ini pakai akal, di gaya-gaya jalanan juga bisa ini.
nggak perlu pakai agama, nggak perlu harus ulama. Ada bapak, ada anak, ada satu pribadi, tapi mereka ini bertiga terus. Nah, kalau kita masuk Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Oh udah, X tambah Y sama dengan 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 sama dengan, udah Roh Kudus mamanya, udah kelar itu. Jadi itu formula, seperti formula. Tapi kan kalau kita lihat di di abad ketiga, Origens itu Samuel bilang ada satu bapak gereja yang mengatakan Roh Kudus ibu, tapi ditentang oleh Tertullianus dan kawan-kawan, disingkirkan, dibuang, karena Tertullianus kan dekat dengan penguasa. Nah, ketika Tertullianus bekerja sama dengan penguasa, menjadikan doktrin Tritunggal di Konsili Nikea menjadi doktrin agama negara, maka pengikut-pengikut Kristus yang sejati ini tersingkir. Mereka tidak bisa berada di dalam negara dengan memproklamirkan pengajarannya. Nah, sama seperti sekarang, iya kan? Bahwa penguasa-penguasa ini sudah membuat hak veto atau sudah meresmikan bahwa konsep Tritunggal Konsili Nikea tidak bisa dirubah. Nah, ini kan melawan Tuhan sebenarnya kan, melawan kebenaran gitu loh. Nah, tetapi Tuhan berjanji bahwa pemerintahan atas dunia ini akan diambil alih, yaitu bangkitnya rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan untuk menegakkan suatu konsili akbar, yaitu konsili sorga, bahwa konsili sorga adalah Bapa, Anak, dan Ibu itu. Sehingga digenapilah Kejadian 1 ayat 27 bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki itu ayah, Hawa itu ibu dari segala yang hidup. Dikatakan bahwa Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Maka tepatlah kalau Roh Kudus adalah ibu dari alam semesta, yaitu dia adalah istrinya Allah Bapa. Kalau kita lihat cara kerjanya Roh Kudus, dikatakan Bapa akan mengutus penolong yang lain. Nah, dan tidak membuat kamu menjadi yatim. Kalau yatim itu kan berbicara tentang tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi penghibur. Nah, penghibur ini selalu identik dengan seorang mama. Di kitab Yesaya dikatakan sama seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya ketika di masa kesengsaraan. Jadi akulah Tuhanmu yang menghibur kamu saat kamu sedih. Gitu. Jadi sifat seorang ibu ini memang menghibur. Berbeda dengan ayah. Kalau ayah itu dia biasanya bukan menghibur, dia paling menetapkan hukum-hukum, menuntun kita supaya kita jangan masuk jurang. Tapi kalau Roh Kudus itu dia menghibur, menginsyafkan, ya. Tentu suara Roh Kudus beda dengan suara Bapa. Kalau suara Bapa itu suara laki-laki, inilah anakku yang kukasihi, itu suaranya tuh ngebas gitu. Tapi kalau Roh Kudus itu suaranya lembut, memang seperti seorang wanita. Nah, makanya orang Kristen ini iri hati dengan saya, karena yang menemukan ide ini sebenarnya bukan ide saya, tapi saya dipakai Tuhan untuk mengeksplor, menyebarkan atau membuat viral. Nah, tentu kalau saya membuat viral, orang Kristen ini sebenarnya malu-malu, tetapi mereka juga iri hati, makanya mereka marah-marah mula sama saya. Tapi sorry, rezeki masing-masing bro, kan itu aja. Jadi kalau memang dia dapat keluarga rezeki, ya lu juga jangan marah. Kalau lu miskin, gua kaya, ya lu jangan nangis, gitu aja. Ya kira-kira itu aja sih. Nah, Kristen ini kan sorry, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang Zuma, lanjut. Ya, saudara Kristen ini ketika ditanya terkait dengan Yesus, bagaimana konsep awalnya, kenapa bisa kemudian Tuhan itu datang dalam rupa manusia? Maka saudara Kristen ini akan lari ke kitabnya orang Yahudi yang menerangkan dalam kitab Kejadian 1 nomor 26.
Bagaimana kemudian Tuhan menggambarkan itu semua? Bahwa Tuhan menciptakan pula Adam di dalam Kejadian 1 ini serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, konsep ini ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu segambar dengan manusia, manusia itu ada dua, ada laki, ada perempuan. Maka ketika ada bapak, ya memang harus ada ibu. Sekali terjun dalam konsep itu, berarti Anda keliru, berarti Anda bukan Kristen sejati. Sabar dulu, berarti Anda bukan Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu menganggap Tuhan itu serupa dengan Adam. Serupa, Adam itu ngerti nggak Adam? Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya tanah, manusia. Enggak, bukan begitu saudara. Bang Luga ini sudah betul. Sehingga ketika dikatakan sama orang Kristen, apakah Tuhanmu? Sabar dulu, giliran nanti Anda akan ngomong ya. Gantian kita. Saya hanya menyadarkan kalian bahwa saudara Luga inilah Kristen yang sejati. Kalian itu Kristen palsu. Kalian itu penumpang gelap. Bang Luga inilah Kristen yang sebenarnya. Ketika dikatakan Tuhannya orang Kristen serupa dengan manusia, maka manusia itu dua jenis. Ada bapak, ada ibu. Jangan malu-malu, harus total. Itu baru dikatakan Kristen hati. Gak usah sok paten, sok cantik. Di sisi lain kamu mengatakan Tuhan serupa dengan manusia. Di sisi lain kau tidak mau mengatakan bahwa ada perempuan dalam bentuk wanita, ibu. Jadi kalau saudara Bang Luga mengatakan ada bapak, ada anak, ada ibu, ya terima itu. Itu konsep fondasi awal. Jangan kau terima bapak, jangan kau terima anak, ibu kau tidak terima. Itu namanya orang durhaka. Kamu menyepelekan ibu berarti. Kamu merendahkan ibu berarti. Kau merendahkan peran ibu berarti. Ketika Anda total, ketika Anda memiliki konsep Tuhan serupa dengan manusia, ya harus total dong. Ngapain malu-malu? Bang Luga inilah Kristen yang sebenarnya. Kalian harus belajar sama beliau. Kalau perlu, cari tempat tinggalnya Bang Luga, minum itu liurnya. Supaya kalian itu bisa pintar, cerdas, mendapatkan berkat dari beliau. Karena dialah yang menghantarkan kemudian bahwa konsep yang sesungguhnya yang dilahirkan kemudian oleh Bible, konsep Tuhan serupa dengan manusia. Jangan setengah-setengah. Kalau cuma laki-laki, lalu perempuannya mana? Harus ada ibu. Jangan sok paten, sosok Yahudi kalian, sosok Islam. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Sementara Tuhanmu serupa dengan manusia. Serupa dengan Adam. Ujung-ujungnya nanti Tuhan turun sebagai manusia. Karena sudah berteofani lebih dulu. Giliran dijelaskan kayak begini, ada seorang Bang Luga yang menjelaskan, kalian nggak terima. Tapi kalau perpuluhan kenceng. Begitu saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sebagai muslim ya sangat mendukung Bang Luga untuk menjadi manusia nomor wahid di Indonesia dalam agama Kristen. Beliau inilah yang harus kemudian menjadi soko guru bagi pendeta dan guru-guru gereja. Kalian harus cium tangan beliau. Itu. Kalian harus cium tangan, kalian harus menjadikan beliau teladan. Ini Kristen yang benar ini. Begitu ya, Tuhan itu serupa dengan manusia, tapi giliran Roh Kudus tidak menerima sebagai ibu. Boleh begitu dong. Masa ada orang ada anak tidak ada ibu, gimana sih? Apa enggak gila ada anak ya. Gitu Bang Luga. Lanjut Bang Luga. Jangan biarkan penyesat-penyesat ini hidup. Jadi pola ajarannya hidup. Matikan Bang Luga. Luga, saya tanggapi kamu ya. Ya, silakan. Sebenarnya yang memiliki satu konsep bahwa Allah Tuhan menyerupai manusia itu ya kalian. Karena kalian mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa, ada anak, ada istri. Ya kalian sendiri yang punya pemikiran itu. Kita nggak begitu. Itu kan istilah. Yang ITG kedua, ini agama apa? ITG agama apa? Yang kedua, Luga tadi bilang suara Jadi Anda ditanya agama apa, jawab dulu. Anda Dia Kristen palsu Bang Luga, Kristen palsu, silakan. Saya Kristen potong pusat pakai Alkitab. Gereja mana? Enggak, saya Kristen potong pusat pakai Alkitab.
Iya, gerejanya gereja mana? Ngapain kamu nanya saya gereja, kamu gak punya gereja? Ya siapa tahu kamu saksi Yehova yang ngaku-ngaku Kristen. Ya sorry lah, saksi Yehova kan sudah pasti sudah anatema itu. Gimana? Oh ya udah ya, terus gimana? Yang kedua, kamu tadi bilang suara Bapak itu ngebas. Suara laki-laki. Emang kapan kamu pernah dengar suara Bapak? Biasa. Kapan kamu pernah dengar suara Roh Kudus Oke. seperti Ibu? Ini makanya Oke, saya bilang. sekarang saya tanya. bilang sebentar. Bro Juma sudah putus asa, maka ajaran sesat pun digandengnya. Kok Putus ajaran asa sesat? Juma. Itu kan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, kamu diam, sekarang kamu diam ya. Kamu bisa diam nggak? Ya. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu ada 2 jenis kelamin itu. Berdasarkan gambar siapa? Kamu diam Menyesati dulu, percaya. Cok. Ayat Alkitab dibacain dia ketawa. Berarti ini setan ini. Malu nih. Ajaran sesat Ayat Alkitab Malu dibacain nih. dia ketawa. Berarti setan. Malu nih. Ngakui konsep Mempermalukan Kristen saja yang kamu. sejati malu nih. Malu Kan Bang Alkitab Luga ini yang bilang. betul. Alkitab yang bilang itu. Allah menjadikan So laki-laki dan cantik. Lanjut, Bang perempuan. Luga. Kalau Allah menjadikan Cadar laki-laki itu dan wanita. perempuan, kamu diam Betul dulu. kata Iya Edis. kamu. Gantian Edis dulu betul. Bang Kamu ITG. diam dulu. Izin Bang ITG Oh, gantian kamu- dulu oh. saudara, gantian. Biar Bang Luga dulu nanti Berarti dicakap. kamu babunya Cadar itu Edis. wanita kata Edis, betul. Bang ITG gantian dulu gantian ya. Izin Bang ITG. Kamu diam di sini. Kan dikatakan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dari ayat ini, kalau kita analisi dengan otak yang normal, otak yang cerdas, berarti di surga ada suami istri. Karena Adam dan Hawa itu. Kamu diam dulu sebentar. Jangan dulu ya. dipotong Bang ITG. Biar dulu selesai Kamu Bang. jangan dulu Kalau dipotong, ditanggapin. ya. Silakan. Kita baca lagi ya. Allah ini menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, garis bawahi menurut gambarnya. Berarti pengertiannya bahwa perempuan itu desain dari dirinya sendiri. Hidungnya ambil hidungnya Tuhan, matanya ambil mata Tuhan, rambutnya panjang diambil dari gambar rambutnya Tuhan. Itu artinya diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Tuhan di sorga yang memang suami istri. Karena diciptakannya kita di bumi ini suami istri. Semua kan di dunia ini kan suami istri, laki perempuan. Aku pun lahir dari mama saya yang perempuan. Berdasarkan siapa? Berdasarkan gambar Tuhan. Nah, kalau berdasarkan gambar Tuhan berarti fix bahwa Tuhan itu suami istri. Diteguhkan oleh Yesus, Bapa kami berarti cowok. Kalau nenek kami berarti nenek-nenek, berarti perempuan. Bapa kami yang di sorga, Yesus bilang anak, berarti cuma satu lagi. Itu cuma selangkah lagi gol itu. Gol, berarti Roh Kudus mamanya. Masa gitu aja kok repot sih. Semudah itu loh. Itu gampang loh. Tapi karena dasarnya memang kamu sudah diperbabu oleh gereja selama berabad-abad, itu nggak akan pernah lepas lagi dari kamu. Dan memang kamu memang sudah ditentukan binasa di dalam lautan api dan belerang. Siksaan kekal kau, nggak bisa dirubah lagi sampai mati. Apalagi Yesus udah mau datang, udah mau kiamat, udah perang di mana-mana. Tapi Yesus datang kiamat, kau tetap aja dengan imanmu. Yang Tertulianus itu biar kau satu penjara sama Tertulianus di neraka. Udah itu aja. Salam buat Tertulianus, orang gila. Ya udah Gi, sembah Tertulianus sono sama Lucifer sekalian. Saya tanggapi nih. Tanggapin juga. Surati kau lapor ke bapak kau Lucifer. Oke, tadi semuanya Ditanggapi. saya minta kamu tunjukkan di mana peristiwa pernikahan Tuhan itu. Kalau memang dia ada suami dan istrinya, tolong tunjukkan Oke. ayatnya dong.
Ingat, kau Pernikahan ini Tuhan. babu. Pernikahan, Ya, sebentar. pernikahan Tuhan. Ya, pernikahan Sebentar Tuhan. ya. Jangankan Ini kan- pernikahan Tuhan ya, perkawinan Lucifer pun kau nggak diundang. Terlalu mulia Tuhan itu membeberkan rahasia dia, itu rahasia dia. Yang pasti, Luka. sebentar kau diam dulu, kan kau udah nanya. Nah. Kejadian 1 ayat 27 di situ Tuhan sudah mengatakan bahwa Hawa dan Adam itu menikah. Itu karena memang ide dari dirinya Tuhan yang juga menikah dan bahagia. Kalau kamu nanya kapan Tuhan menikah, itu tentu itu berada rahasia di dalam kekekalan. Kamu jangan terlalu banyak nanya. Tapi kalau kau nanya, Bang Luga, siapakah istri Lucifer? Ku kasih tahu sama kau, istri Lucifer namanya Diana. Itu jeleknya minta ampun. Coba kau hadir di pesta Ampun deh. anniversary-nya Ini Lucifer. pertanyaannya pertanyaan konyol Bang Luga. Waktunya ini. Namanya juga orang gila. Kacau, Gila, kacau. Pi, gila Pertanyaan kau. konyol pertanyaannya ini. Jangankan perkawinan Tuhanmu, Abraham dan Sarah ada nggak perkawinannya dalam Bible? Jangan lari kemana-mana, Ada nggak? jangan lari kemana-mana. Seketika Cuma, disebut jangan lari suami kemana-mana. istri. Jangan lari Enggak, kemana-mana. jangankan perkawinan Jangan Tuhanmu, saudara. Perkawinan Abraham dan Sarah saja tidak ada tertulis di Bible. Perkawinan Tuhan. Ngapain kau minta mana dalilnya pernikahan Tuhan? Mana ada kayak gitu? Juma. Ya nggak ada sekarang. Kalau saya minta di mana tertulis? Di mana tertulis perkawinan Abraham dengan Sarah? Di mana? Ada? Juma. Hah? Ada? Ada? Ada nggak perkawinan Abraham dengan Sarah di Bible? Ada nggak? Apa namanya istilahnya itulah kamu. Nggak ada. Kok? Kenapa kamu minta? Kenapa kau minta kemudian perkawinan Tuhan? Memang kau sakit. Makanya aku bilang narasi kan orang-orang kalian Kristen bangun, Indonesia ini Tuhan harus punya menjadikan Bang Luga ini sebagai panutan. Tanggung jawab dong. Sebagai panutan itu Bang Luga karena dia paham, dia mengerti gitu loh tentang konsep kekristenan. Kalian itu cuman sok cantik. Kenapa sok cantik? Kalian seakan-akan malu mengakui, padahal itulah Kristen yang sebenarnya. Kau seakan-akan mau mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu aja terus mau ikut-ikutan Yahudi. Sementara Yahudi tidak mengenal konsep ibu Tuhan. Nah, Yesusnya mengajarkan bahwasanya dia punya bapak, dia sendiri adalah anak. Maka orang yang diserahkan untuk memiliki kemudian yang kalian sebut Roh Kudus lah yang akan diungkapkan rahasia gaib itu. Maka Bang Luga lah itu orangnya. Dia mengetahui tentang hal-hal gaib. Di mana kalian harus belajar sama dia. Ente siapa?
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis kau ditahan, hai iblis dan kau masuk dalam jurang maut. Hai iblis, orang-orang yang karena Yesus. Orang muslim itu menurut saya seperti seorang gadis yang masih mencari suami. Kalau orang Kristen model manusia terkutuk yang dua ini adalah janda yang udah busuk. Udah jutaan kali kau menjanda, jadi ini nggak bisa ditolak. Ini nggak bisa dilawan lagi. Ini nggak bisa dinasihatin lagi. Narasinya Cuma sudah kalah. Mereka sudah kalah narasinya, Bang Laban. Sebentar, kau itu nggak bisa lagi diinjilin karena Yesus berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi selain dibuang dan diinjak orang, itulah kau. Nah, kalau Ada kau pula di sini- katanya Yesus Al-Jadun Tertulianus. Gak ada loh ga. Sebentar, saya ini tidak berkepentingan lagi dengan kamu, Laban. Kalau orang muslim menaikkan kamu, itu karena buat hiburan aja. Di mata saya, kamu itu udah manusia bebal. Kamu nggak bisa Panggil dokter Hasan diomongin. loh. Cocoknya tuh kamu langsung ditembak mati. Nggak bisa lagi kau diomongin. Kurang ajar. Aku panggil nanti dokter Hasan biar disuntik kau. Sejak kapan Fandi itu mengakui Yesus? Apa sih si Sandi? Kenapa si Sandi? Sudah dibilang Roh Kudus ibunya Yesus. Kok sejak kapan? Terus mama kandung Ya, Yesus itu siapa? fitnah lebih kejam loh lu Ya, ga. kutanya Luga, manusia fitnah kucing. lebih kejam loh. Yang kutanya sama kau, mama kandung Yesus siapa? Mama kandung siapa? Ih, aku ampun Tuhan. Kamu ampun. jawab, Minta mama ampun, kandungnya Tuhan. Yesus siapa? Mama kandungnya siapa? Coba jawab. Iyalah. Tuh si Maria lagi kata, masa Maria kawin sama lah bapak? Otak kau ada di mana sih, Gabrol? Kau aja yang mengawin. Kan kau yang mengawinkan, memaksa mereka kawin. Setahu saya yang tidak mati itu Isa bukan Yesus. Kenapa Masa Yesus lari-lari? nggak mati? Kenapa lagi kau pindah tema kucing hitam? Woi. Yang kutanya sama muncungmu dari tadi, dengerin ya, kolor. Siapa mama kandung Yesus, Dodong? Maria. Yang mati itu Tuh si Maria lagi. Kapan Maria kawin sama Allah kau Bapa? ditanya siapa mak kandungnya Yesus? Tanya itu, jawab. Isa. Nah, siapa? Kenapa larinya ke Nabi Isa kau? Kenapa Memang lari kau ke kucing Nabi hitam. Isa? Temanya salah itu. Bukan Hapus dulu. temanya yang dibahas, Hapus yang dulu. ditanya di sini ya, kolor sempak. Hapus dulu temanya. Itu pertanyaannya. Ini temanya belum, sebentar ini diselesaikan dulu ini. Ini nanti Andi, itu tema Andi besok. sengaja ya buat Luga ini lari ya. Itu tema itu besok ya. Coba kau jawab. Siapa mama kandung Yesus? Maria. Sekarang kita tanya, siapa bapak kandungnya? Siapa bapak kandung? Siapa bapak kandung? Woi, Maria, Laban, Udin. Yesus itu lahir secara partenogenesis. Enggak, yang kutanya bapak kandung Yesus siapa? Bapak Nggak ada, kandungnya. itu kelahiran Tuh, secara nggak ilmiah ada. namanya Mana partenogenesis. ada orang anak lahir tanpa bapak dan mama? Orang udah Ada gila loh namanya. makanya ada Yang benar, partenogenesis sebentar, namanya nggak itu. lulus. Aduh, Bang orang Laban, gila. Luga nggak lulus Yang- baca Alkitab. Yang benar itu adalah bapak kandung Allah Bapa, mama kandung Allah Roh Kudus, si Maria mama angkat. Ini yang Ketinggalan ini, benar. juga Bodoh ini. tahu. Ini Bisa lebih kau lihat. dari anatema ini begini nih. Emang kurang ajar nih manusia satu ini. Luga, Ya udah coba gini nanti aja kau ya. cari ya. Gini. Kalian daftarkanlah Partenogenesis. diri kalian berdua, ya. Kalian daftarkan diri kalian kepada Lucifer. Bu Lucifer masih butuh cowok, mau dipakai boolnya, cepetan daftar kalian. Kurang ajar. Izin Bang Luga, saya mau tunjuk data dong Bang Luga. Maksud Bang Luga Silakan. iya Bang Luga ini kan mengatakan Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Betul itu Bang, kalau menurut saya juga lihat seperti itu Bang Luga. Karena di dalam Matius 1 nomor 18 itu
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Memang Bang Luga ini hebat memang. Jadi Yesus itu mengandung dari Roh Kudus. Berarti ibunya dong. Kan gitu Bang Luga. Iya, bapak kandungnya siapa? Bapak kandungnya siapa? Makanya Nggak mungkin si Yusuf. Saya Yusuf bilang- nggak pernah main sama si Maria. Luga. Bapak Luga. kamu diam dulu. Ada orang lagi ngomong. Kenapa sih orang lagi Luga. ngomong muncung kau? Kamu diam. Saya ini bukan lagi bapak gereja. Saya ini udah kakeknya gereja, opung. Ya. Iyalah, kamu opung Nah, tuanya juga boleh. Iya. Makanya Kamu dengerin. tua aja lah. Kalau ibu kandung Roh Kudus, berarti bapak kandung Yesus siapa? Nggak mungkin Yusuf. Kalau si Laban bilang nggak ada, itu blow on. Karena Yesus sendiri berkata, Bapakku yang di sorga. Sudah Luga. Kamu Kami diam dulu. ikuti saja narasimu ya. Begini. Kalau kamu Sebentar dulu. Ibu kandung Roh Kudus, kalau ditanya siapa bapak kandung, kata si Laban nggak punya, ya. Berarti ini orang stresnya anak satu nih. Karena Yesus sendiri berkata, karena ketika Yesus dibaptis, turunlah awan di Matius pasal 17 ayat 5, terdengarlah suara dari awan itu, inilah anakku yang kukasihi, itulah bapak kandung. Lalu ibu kandungnya Roh Kudus, berarti itulah sempurna. Ya udah masuk neraka lah kalau susah kau diambil. Saya tanya. Awan dengan langit sama nggak? Tuh, nanya yang nggak penting sih lu kau lama-lama tambah kurang ajar kuliah. Karena tadi kamu baca ayat itu kamu salah. Saya mengindikasikan kamu Yang gagal saya baca Alkitab. tanya kepada muncungmu yang busuk itu, siapa bapaknya? Langit dengan awan sama kah? Saya tanya dulu. Itu hal sederhana. Hal sederhana. Bukan itu yang ditanya Udin Petot. Yang saya tanya kepada muncungmu yang kayak orang gila itu. Langit dan awan sama kah? Baru Bukan kali ini aku awan dengar yang ini. kubahas, kolor yang kubahas siapa bapak kandungnya Yesus? Dodol. Awan, suara dari awan. Sejak kapan suara dari Ketahuan. awan? Memang bener. Pura-pura dia Bang Luga. Nggak Pura-pura. level gua. Tidak ditanya siapa ibu kandungnya Yesus, siapa bapak kandungnya, pura-pura nggak jawab. Ya, Luga. Iya. Nah, inilah kalau Kristen abu-abu kayak gitu. Sosok cantik. Bang Juma masa sumbernya seperti ini memalukan deh. Aduh, hai. Loh, kok sumbernya gimana? Beliau Sumbernya sudah anak akui sebagai sekolah minggu. Kristen yang sesungguhnya. Anak sekolah minggu lebih Beliau baik. lah Kristen yang Sekolah minggu. sesungguhnya. Kalian Anak itu cuma sekolah minggu yang sesungguhnya. menggunakan nama Kristen, menggunakan nama Yesus untuk tenar. Tapi kalian tidak memahami ajaran Kristen yang sebenarnya. Kristen yang sesungguhnya itu Bang Luga. Anak sekolah minggu Kalian yang itu sesungguhnya. nggak dari jelas Liga. kalian itu, nggak jelas kalian itu. Dibilang Yahudi bukan, Mending anak dibilang sekolah minggu Islam kalau saya bukan, sarankan. dibilang Kristen juga bukan. Kau belajar sama Bang Luga Saya itu, anak cium sekolah tangannya minggu. tuh. nggak tahu dia. Cium dia itu. Jangan Lanjut. luga. Anak sekolah Ajaran minggu aja. tertulis saja nggak tahu dia. Iya, nggak lolos, nggak lulus. Yang saya tanya kepada muncung kalian berdua, Masa suara Ya. dari awan sejak kapan Kalian- dari awan? kurang ajar manusia dajjal. Jadi Bang Luga. selalu mengalihkan pertanyaan. Memang ini kurang Saya ajar. jadi Anak ketam. Pijak mulutnya jadi pakai sepatu bertanya-tanya, laras. Apakah Juma Yang kutanya kepada muncung setan ini, siapa bapak kandungnya Yesus? Dia bilang, si Laban bilang nggak ada. Udah gila dia Partenogenesis, coba. Hermogenesis. Coba googling apa partenogenesis. Woi, ini Indonesia, jangan kau bahasa Cina. Kau di situ kurang ajar. apa Bro Juma Pura-pura Hermogenesis. Dia mau nipu masalahnya supaya orang
mikir kan supaya dia kelihatan hebat. Di Partenogenesis. sini bahasa Indonesia, kau pakai bahasa Indonesia. Suka tahu mana luga ini, aduh. Yang saya tanya kepada Muncung yang botak ini. Ada yang kenal naga hijau enggak? Di rumahnya ada yang kenal naga hijau enggak? Siapa bapak kandungnya Yesus? Kolor. Terus pertanyaan kedua, siapa mama kandungnya? Tadi kau salah jawab, kau bilang si Maria. Tidak mungkin si Maria nikah sama lah bapak. Aduh, kau memang dajjal kau. Terus kenal naga hijau enggak? Kalau Roh Kudus wajar dia menikah dengan Bapa karena Bapa sendiri pun mengatakan, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Roh itu keluar dari Bapa. Wajar dia keluar dari Bapa, itu suaminya. Udin Siluman dong, siluman. Aduh. Wah, si Dajjal memang lama berdukun. Ajarin. Makanya kudu bilang, kalian berdua itu, kalian tuh kalau di neraka itu pasti kalian dibunuh. Jangankan Tuhan, Lucifer pun benci sama kau, Dodong. Jangan cerita siluman lah, luga. Aduh, Tuhan, ada aja makhluk terkutuk di muka bumi ini ya. Memang harus ada orang seperti ini. Karena kenapa? Kalau nggak ada, siapa yang ngisi neraka? Langit dengan awan sama atau enggak? Langit dengan awan. Langit awan pula dia bawa-bawa dia. Kalian lah kaum yang tersial di alam semesta. Kamu sudah ganti ayatnya kah? Itu saksi Yehova yang sering ganti ayat itu saksi Yehova. Inilah kasta terhina di alam. Yehova itu pengganti Mereka ayat. berdua inilah kasta yang paling hina di alam semesta. Ini kasta paling hina ini. Lucifer pun jijik lihat anak dua ini. Kami kan bicara logis. Setan aja sampai bilang ya, dengerin ya, setan aja bilang begini, kita aja yang setan nggak gitu-gitu amat gitu loh. Setan aja yang mukanya kalah jeleknya sama kau. Setan aja yang mukanya kalah jeleknya sama kau, itu aja benci sama kau. Dajjal. Kalau Bro Juma diskusi dengan Edis kayaknya lebih keren lah. Berani nggak? Kepas, tamparin dulu ponakan kau. Kristen yang benar itu Bang Luga. Edis itu bukan Kristen. Yang Kristen itu Bang Luga. Asli. Nah, kita jangan ngomong Kristen aja. Edis itu baru masuk Kristen ketika di Amerika. Sebelum dia ke Amerika dia belum Kristen. Argumentasi kita kan seru lihat argumentasi dia tuh masih menganggap Yesus Tuhan ketika di Indonesia. Ketika dia pindah ke Amerika dia tiba-tiba jadi Kristen. Kalau ini kan IQ di bawah rata-rata begini nih. Kalau kita membahas di bawah rata-rata. Bang Luga nggak bisa kau hadapi karena dia Kristen yang sesungguhnya. Apa malu? Kau jawab dulu pertanyaannya Bang Luga itu. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ayo. Kristen sesungguhnya anak sekolah minggu karena dia tahu suara Bapa dari langit, suara dari langit bukan dari awan. Itu dia. Yang ditanya sama Muncung iblis. Kau sebagai anak iblis kau jawab. Siapa mama kandung Yesus? Dodong. Maria. Si Maria. Nah, bapak kandungnya, bapak kandung Partenogenesis. Enggak, bapaknya. Siapa yang kau sebut Partenogenesis? Begini, apakah ini bentuk keputusasaan Bro Juma? Makanya dia ambil Luga. Itu bukan keputusasaan, itu memang tertulis kalau Allah Bapa itu bapak kandungnya Yesus. Maria itu bukan bapak kandung, dia itu mama angkat. Saya rasa ini
Ini Nggak bakal logika dijemputnya itu, malu Bang. Saya rasa Gue ngeri Nindi malam-malam tiba-tiba dijemput. oh ya saya lupa. Betulan, gue ngerinya Bro Juma, dimasukkan lah kau ke Bro jurang Juma, maut. Luka, kau dicari Pak Gembuan, katanya dia mau ngasih kau 2 miliar. Kenapa gak jadi? Nggak usah dulu kau bahas Kau itu, gak nggak penting datang-datang, itu. ditunggu kau di apa? Di Bogor. Itu manusia babu itu. Tiba-tiba dia Tuhan, tiba-tiba dia nggak Tuhan. ada hutang pertanyaan yang belum dijawab oleh Bro Juma kepada saya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi, dia mengatakan ada 2 Kristus. Ngapain kau mengalihkan tema itu dulu kau jawab. Itu aja belum kelar mau Ya dijawab dulu. kemana-mana. Bang ITG dijawab dulu, habis dijawab baru kita lanjut Ya, diskusi. coba sekali lagi ya, siapa mama Terakhir, kandung terakhir. Yesus? Mama Ayo, kandungnya coba. siapa? Nggak bisa, macet. Macet. Maria. Tanya Kang Dito itu, ya kan Kang Dito? Makanya kau belajar sama si Sandi. Udahlah, kasian capek gua ketawa mulu gara-gara manusia 2 terkutuk ini. Ya udah Bang Luga istirahat lah ya Bang Luga ya. Nanti besok lagi saya pagi dulu lagi formal ya. Silakan, silakan. Dulu. Biar istirahat dulu Bang Sampai jam Luga. 5 dia ngomong. Itu ingat ya, langit bukan awan Luga. Ingat baik-baik itu. Itu simpan mati itu di kepala. Langit bukan awan. Enggak, Bang ITG belum jawab bab ibu kandung Yesus siapa sebenarnya. Maria bilang. Sudah dijawab. Mulai ragu. Salah jawab mulu. Manusia tertolol. Manusia tertolol ini jawab. Kita percaya ketika Yesus dilahirkan, maka ibu secara jasmaninya itu memang Maria. Kita nggak Ibu tolak kandung, ibu secara Tuhannya siapa? itu kita nggak tolak itu karena Jawab dulu Bang, inkarnasi Bang itu ITG. adalah sesuatu Dijawab hal dulu. yang Ibu dinubuatkan. ketuhanannya, ibu ketuhanannya. Saya Kalau boleh ibu jelaskan. ketuhanannya adalah Maria. Boleh saya jelaskan. Ngerti kau itu Udahlah, juga udahlah. apa itu Maria? Udah memang kerasukan setan yang Tanya Aldo. tangan gua. Maria. Mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Enggak, Bukan Bang ITG. itu pertanyaannya. Muncungnya Kamu itu harus fokus. menjawab. Coba tanya ulang Bang. Iya. Tanya ulang. Coba Begini. Buka dulu mulut kau, buka mulut kau biar ku masukkan anak kucingnya. Begini. Saya tanggapi ya. Saya jawab kan diminta jawab. Saya menjawab ini. Masa nggak kasih saya waktu untuk menjawab? Katanya mau mendengar jawaban. Ya, siapa ibu kandung Yesus? Ya. Ah, oh. Ibu jasmani. Itu sudah tuntas. Lanjut ya. dia. Lalu kalau pertanyaannya ibu kandung Yesus, pertanyaannya apakah Allah itu kita samakan dengan manusia? Dia ada bapak, ada mama begitu. Sama, Berarti Kejadian sebenarnya 1:27 yang memiliki yang Sama. memiliki pemahaman bahwa Allah sama dengan manusia itu kalian. Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambarnya. Memang kau manusia sesat kau. Aduh. Menyamakan Tuhan dan ciptaannya. Beginilah teman-teman. Terlalu itu sungguh Teman terlalu. kalau sudah Dajjal Ayo sekarang kita berkuat. Jadi yang ngomongnya bukan dia, tapi roh Dajjal yang ada di dalam dia. Jadi begini. Buka mulut kau, awas keluar iblis. Ibu kandung Datang Yesus lagi iblis adalah dua. Maria. Iblis 1, iblis 2. Ibu kandung Kristus adalah Maria. Tahu kau artinya itu? Mana tahu kau itu artinya? Maria itu ciptaan. Kenapa bisa jadi ciptaan? Jadi ibunya Tuhan. Kau udah gila ya? Dengar sekali lagi ya. Ibu kandung Yesus itu Maria. gila memang. Ibu kandung Kristus Maria. Tahu kau bedanya itu? Mana ngerti kau itu? Ya udahlah, masuk neraka lah kau masih tahu. Nggak ngerti kau kan apa? Jatuh, udah. Belajar kau Luka.
Tanya Aldo. Kasihan ya, anak Aldo. dua. Oke, udah, Bang Laban, udah. Udah, cukup lah. Nanti teman-teman Kristen izin ya saya ngomong sebentar. Kalau mau memuliakan ya muliakanlah Bang Luga ini. Nanti kalian kalau Bang Luga dari sawah, naik dari sawah penuh lumpur kakinya, jangan dicuci, langsung jilatin kakinya. Sebenarnya yang memuliakan Ya, lanjut. Seingat saya yang memuliakan Luga itu Bro Juma. Jadi Kalian nanti dong jadikan yang muliakan pilihan dia. ya, Bang. Ya udah jangan marah-marah Bang ITG. Enggak Ibu marah. kandung Yesus siapa Bang ITG? Maria. Tadi macet. Maria, sudah dijelaskan tadi. Udahlah, Bang, Mulai aku bingung turun dulu juga. lah ya. Jadi karena bingung kenapa memang dua ini memang udah memang Kabur. manusia neraka. Kabur. Ya nggak bisa dijawab lagi. Mau ngapain lagi kan? Kan gue udah bilang ibu kandungnya siapa? Maria mulu, itu jawaban yang salah. Yang benar adalah Roh Kudus. Enggak Bapak berani kandung Allah Bapak. Udah cukup ya. jawab ini. Lari. Udah lah. ya. Jangan turun, masih Udah, banyak koin. Masih banyak koin. Aduh. Kita mau cari koin. Makasih Bang Luga. Teman-teman Oke, Kristen God bless sabar ya. dulu, biar Tuhan berkati ya. penutupnya dulu Bang Luga sebelum turun. Penutup. Oke, jadi gini, penutup terakhir ya, kaum Edis Kudis dan kaum Kristen yang blow on, yang memang ya, sebagian mereka ini memang akan masuk neraka, kita nggak bisa memungkiri ya. Tapi kalau jemaat-jemaat Tuhan yang jutaan orang yang ada di sana, bertobatlah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi saya sarankan kepada para guru-guru palsu, siapkan diri kalian. Karena bagaimanapun Lucifer sudah merindukan kalian di neraka. Kata Lucifer butuh teman. Karena Lucifer juga kalau disiksa di neraka juga nggak enak, sepian. Makanya kalian udah dipanggil. Sebenarnya kalian udah lama dipanggil. Silakan pergi, kalian sambut ayah kalian, ayah kandung kalian, iblis dan setan-setan. Itulah keluarga kalian. Selamat tinggal. Kami mau ke sorga bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Selamat malam ya. Ya, Shalom. malam Bang Luga. Makasih Bang Luga. Keren kali Bang Luga ya. Aduh, hai. Begitu host. Bang ITG, Bang ITG sampai nggak bisa menjawab tadi, langsung macet gara-gara pertanyaan Iya, Bang Luga. macet Wah, saya. Karena begitu mirisnya sekali. Keren. Saya melihat teman-teman di Bang sini. ITG, udah nggak usah playing victim ya, nggak usah ad hominem, kita lanjut diskusi aja. Itu seasanya kan. Nanti buang-buang waktu Bang. Tadi tema yang kita angkat itu berhubungan dengan ternyata bukan hanya Kristus yang palsu, Kristen juga ada yang palsu ternyata. Luga lah. Nah, siapa Bang? Luga. Jangan nanti naik lagi. itu host temanya diganti dulu. Isa kami tidak mati, betul. Itu betul. Isa kami tidak mati, itu betul. Hah? Kalau Yesus pasti mati. Iya, itu Yesus kalian. Yesus kami nggak mati dalam Bible. Gimana sih? Sejak kapan kalian punya Yesus? Kalian punya itu Isa. Yesus kami anak Bunda Maria itu nggak mati Bang ITG. Dia itu utusan udah mulai Tuhan. ikut-ikutan Kristen. Enggak Bang. Enggak. Nanti kita tunjuk. Terlalu deh. Nanti kita buktikan sebenarnya yang disembah Kristen itu Yesus anak Bunda Maria atau Yesus palsu yang pada keluar dari kubur padang gurun. Gitu Bang. Rasanya baru sekarang Sabar ini dulu. Yesus mulai diakui ya. Ya sabar dulu Bang. Iya diakui. Kami mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan Bang ITG. Itu yang tidak mati. Isa betul tidak mati. Kalau Isa, Iya. kalau Yesus juga nggak mati dalam Bible. Yang asli nggak mati, yang palsu mati. Coba sumber di luar Alkitab. Sabar Bukan saudara. sumber di luar Nanti Bible ya. ya, nanti kita komparasikan. Sabar Bang ITG, sabar. Tenang dulu. Ini tema menarik, kita masih bisa 1 jaman dialog. Mungkin kalau Bang Zuma masih monitor. Ini keren ini pembahasannya ini. Yesus kami tidak mati. Yang mati itu iya Yesus Kristen, yang disembah Kristen, yang keluar dari kubur, yang disalib. Kalau kami enggak, karena anak Bunda Maria itu kan utusan Tuhan. Yohanes 17:3 dia ngaku utusan.
dan dia nggak mati karena dia dilindungi Salah itu Pandi kurang. Sabar dulu bang. Kalau masih monitor Bang Zuma, silakan. Tapi kalau enggak, mungkin Kang Dito aja yang masuk. Kang Dito, monitor Kang Dito. Siap. Ya, Jadi ini sudah ready nggak nih? mau ditanggapi Ayo. semuanya? Ya silakan diajarin jemaatnya, murid-muridnya Kang Dito, silakan. Oke. Enggak, saya aja yang menjelaskan sesuai judul. Jadi Yesus, menurut jawaban Yesus, dia tidak mati sesuai dengan yang disampaikan tentang Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Yunus di perut ikan nggak mati, itu keluar dari perut ikan juga nggak mati. Itu tercatat di Bible loh. Itu jawaban Yesus. Jadi judul ini benar ini, sesuai Alkitab ini, sesuai Bible. Lalu yang mengatakan mati berarti salah ya? Enggak, itu Yang Yesus mengatakan padang mati. gurun Kang Dito, itu Yesus palsu yang dimaksud. Gak ada loh yang mengatakan mati. Ayatnya pun gak ada. Gak ada ayat yang mengatakan Yesus mati. Gak ada. Itu mayat Tuhan itu? Siapa yang mayat, Bang? Ini kan kata mati nih. Gak ada yang mengatakan ayat bahwa Di perikop Yesus mati, kematian kan? Yesus, siapa yang dimaksud Yesus itu kematiannya itu? Enggak, ini tentang Yesus mati atau tidak. Jadi saya kutip langsung dari jawaban Yesus. Di mana? Seperti 3 hari, seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu tanda demikianlah untuk anak siapa, manusia, 3 hari 3 malam Bang di perut Laban. bumi. Gak mati. Tanda Yunus itu untuk siapa, Bang? Untuk angkatan bersenjata. Iyalah, itulah bunyinya. Angkatan Wah kan di satu kali ngomong begini. lanjut. Sakit. Yang Jadi benar. yang begini. membawa dalil angkatan jahat narasi- berarti dia angkatan jahat ya? Setuju Pak Laban? Itulah penjelasan petunjuk bagi angkatan yang jahat. Ya, dia tidak mati. Iya. Kenapa dibawa? Anda angkatan jahat. Ya siapa yang mengaku dia mati? Gak ada kan? Gak Nah, ada yang tadi ayatnya yang mengaku dia mati. tanda untuk angkatan jahat kan tanda Yunus. Ya, kita semua kan orang jahat kita sini. Iya dong. Saudara, jadi kalau dalam hal memahami Bible, kritik teks, orang membaca saja sudah memahami tanpa doktrin. Jelas-jelas Yesus mengatakan pada waktu angkatan jahat itu meminta suatu tanda, Yesus mengatakan tanda yang diberikan hanyalah tanda Yunus. Nah, Pak Laban salah ambil dalil. Jadi Pak Laban ini jemaat iblis ini. Ya mari kita kaji apakah Yunus mati di perut ikan? Tidak. Apakah Yunus mati ketika keluar dari perut ikan? Tidak. Berarti kalau Bang ITG mengimani Yesus mati, keliru dong Bang ITG ini Pak Laban. Aduh, Iya, berkali lagi. Maju kena, mundur kena, woi. Tuh ajab nih ITG nih. Gimana Pak ITG nih? Kayaknya baru tahu dia itu ayatnya itu. Langsung macet. Iya, namanya musuh dalam selimut kan selalu ada di mana-mana. Ini Bible loh yang ngomong, bukan Laban. Tadi ada Bang Luganya dituduh-tuduhnya. Sekarang Pak Laban dituduh-tuduhnya juga. Enggak, saya nggak nuduh siapa-siapa loh. Loh, yang nuduh itu siapa? Saya hanya ngomong aja toh. Oke, yang bilang musuh dalam selimut siapa maksudnya? Yesus mungkin. Saya kan memberikan informasi dari Yesus. Kalau memang ada yang Yesus merasa- musuhnya kan. Sebenarnya ya Gimana, Pak ini nggak Laban? menuduh. Dia bilang sebenarnya Laban ini ya menendang dalam bayangan. Masa dia katakan musuh dalam selimut sedangkan informasinya datang dari Yesus. Orang lagi yang Laban kalau tidur nggak pernah pakai. Laban kalau tidur di mana-mana ada musuh dalam selimut itu saya narasi saya jangan dikembangkan lebih Bang Laban ini, nih dengerin, Bang Laban nggak pernah tidur dalam selimut. Biasanya Bang Laban tidur itu di atas pohon. Bagaimana mau pakai Ini selimut? saya boleh saya menjelaskan Nggak dulu? boleh. Ya, jadi begini. Jadi begini. Jadi begini lagi, sekali-kali jadi begitu gitu loh.
Jadi begini dan begitu. Nah, selalu. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Paket kilat apa? Paket kilat mati, apa? tapi tidak selesai sampai di situ. Jadi mau kau bantah Ya. pendapat Yesus? Jadi Yesus mati, Lawan bang, lawan bang. selesai sampai di situ. Tapi dia juga bangkit. ajaran Yesus kau Jadi saya menanggapi pernyataan Bang Laban itu memang yang dia katakan Yesus tidak mati itu ya ketika dia sudah hidup bangkit lagi kan dia Lawan bang. bangkit. Lawan. Seperti Dia tidak sampai selesai hanya sampai di Yesus mati gitu. Jadi saya paham maksud Bang Laban TV itu. Saya paham. juga anak manusia tinggal dalam bumi tiga malam. Iya, saya ngerti Bang Laban. Bang Laban, karena saya ini kan pemahaman saya sudah sangat jelas paham sekali kan bahwa yang dimaksud Abang dia tidak mati itu karena dia sudah bangkit. Maka Yesus kita itu hidup sampai dengan saat ini. Salah. Itu hal yang gampang kita pahami. Kasih Bang Laban. penjelasan Kenapa? lagi bang, coba ulangi dari awal. Kayak nggak ngerti deh dia bahasa Indonesia. Saya masih di pihak Bang Laban lah, masih mendukung Bang Laban lah. Kalau kau di pihak dia tapi kau lawan dia gimana sih? Ini namanya menggunting dalam lipatan kamu ini. Saya meyakini yang dimaksud dalam Bang Laban TV itu adalah karena dia yakin bahwa Yesus tidak sekedar sampai dia mati saja, tapi dia menggunting bangkit dalam juga. lipatan. Nah, itu yang saya pahami Bang Laban. Nggak bisa. Tenang Bang Laban. Seakan-akan menyetujui Bang Laban tapi kau nggak setuju. Ya, Nggak boleh begitu. Yesus kami itu hidup. Karena dia sekarang ada di sorga, maka Tapi kami yang bisa pernah mati siapa? menjelaskannya. Yang pernah mati siapa Ban? Yang pernah mati Ban? Loh, dia kan mati, tapi kan dia bangkit. Betul nggak? Dia mati tapi ntar bangkit. dulu, matinya dulu diurusin. Loh, kalau yang lain mati toh. Kalau Yesus lain. Iya, sekali lagi saya ulang nih, dengerin. Yesus pernah mati nggak? Tapi dia bangkit juga toh? Iya, tanya jawab aja dulu pernah apa enggak? Tapi dia sudah bangkit toh, betul nggak? Iya, nanti bangkitnya nanti ya gitu loh. sudah. Oke. Ya sudah. Terus yang bunuh dia siapa? Yang matiin dia siapa? Yang Kok lari matiin ke dia situ? siapa? Lompat-lompat lagi. Ya, justru masih mati ini. Oh ya lompat langsung bangkitin. Kok lompat-lompat? Jawab dulu yang matiin dia siapa? Nanti kalau habis matiin nanti yang mana lagi? Yang hidupkan dia lagi, yang angkat dia Diam lagi, dulu kalau yang nggak gantung bisa dia lagi. ngomong, kau nggak bisa diskusi. Saya sama Laban dulu. Diam ya, kamu nggak nyambung. Bahasa Indonesia kamu nggak nyambung. Ban, makanya begini ITG, makanya Paulus mengutip terkutuklah ya yang di tiang gantung, kata yang mati di tiang gantung. Yesus nggak mati loh. Iya, dia bangkit. Dilema tuh buatmu loh. Kalau kamu Yesus menganggap Yesus mati. bangkit, dia hidup, betul. Nggak ada yang salah. Bukan di tiang salib, di tiang salib. Dia kan tidak selesai hanya sampai mati selesai. Enggak, dia bangkit. Jangan lupakan kebangkitannya Bang Laban. Maka saya paham pemahaman Bang Laban itu, yang di situ paham saya. Tenang saja. 3 hari 3 malam loh. Bukan Iya. malam terakhir bangkit, bukan. Betul. Dan dia hidup toh? Ada di surga sekarang? Hidup, Itu nggak kita pernah imani. mati. Kalau pernah mati, karena dia maka Tuhan toh? Paulus yang mengutip terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Celaka loh. Kalau saya mau nanya Laban dulu Ban, masuk akal nggak Ban? Ada Tuhan pernah mati 3 hari? Gak masuk akal lah tuh. Gak logika. Itu namanya mencobai Allah, itu mencobai logika. Itu. Tapi kan faktanya demikian. Kita kan berbicara fakta saja. Kira-kira ada nggak orang yang berani membunuh Tuhan ya Ban? Coba Diam dulu, saya sama Laban dulu ngomong. Kamu ini kalau saya ngomong sama Laban gue ngaco. Diam dulu kau, saya sama Laban dulu. Celep. Ntar dulu saya sama Laban dulu gitu loh ya. Jangan dengan saya saja. Ban, masuk akal nggak Tuhan pernah mati Ban? Dengan saya saja. Masuk akal. Terus kemudian ada nggak orang yang berani membunuh Tuhan? Gak mungkin, gak ada yang berani lah. Oke. Laban sehat, Laban ini sehat gitu loh. Nah kalau ITG, masuk akal nggak Tuhan pernah mati? Masuk akal nggak Tuhan pernah mati? Kalau di pikiran kami sih masuk akal. Ya udah. Siapa yang berani bunuh Tuhan? Karena kami sesuai Alkitab kan. Ya. Waktu Tuhan mati siapa yang menjadi Tuhan? Kalau pikiran kalian begitu ya itu urusan. Saya nanya, kamu tadi bilang masuk akal Tuhan mati. Waktu Tuhan mati siapa yang menjadi Tuhan? Tuhan itu dia bisa mati, dia tetap hidup.
Loh, mati kok hidup gimana sih? Gimana kau orang gila kau ini? Iya, memang saya harus gila ngomongin sama Oh kamu. iya gila, udah diam Nggak dulu. nyampe kan cara berpikirmu. Saya percuma ngomong sama orang gila gitu loh. Mati tapi hidup gimana ceritanya? Ban, gimana Ban ini? Mati tapi hidup gimana tuh bahasanya? ITG kau harus hati-hati membaca. Tidak ada di Bang Laban, Injil. kalau bingung berarti benar dia Tuhan. Kalau kita nggak bingung berarti dia memang manusia, alamiah begitu. Justru yang bingung itu menunjukkan bahwa dia Tuhan. Begitu. Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Harus bingung karena Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Kalau nggak bingung bukan Tuhan. Bukan, Ternyata yang melampaui orang akal. bingung diskusi ya bingung. Kopior juga lu bro, kopior. Celeb. Kalau kamu masih mendapatkan sesuatu itu tidak membingungkan kamu, itu masih dalam tahap ciptaan. Dia masih ada dalam posisi. Katanya Tuhan mati masuk akal. Gimana itu Ban? Tuhan mati masuk akal Ban? Sekarang nggak kamu masuk akal. menurut kamu tidak masuk akal kan? Dulu kau. Saya sama Laban dulu bentar. Dan orang yang mengatakan Tuhan mati masuk akal, ini orang gila atau orang sehat Ban? Loh, Tuhan itu memang Saya tidak bisa ngomong dijangkau sama oleh Laban, kenapa akal. lu yang gatel? Diam dulu saya ngomong sama Laban. Nah, apa sih lu? Berarti sedang memaksa Tuhan seperti manusia Diam begitu supaya dulu. masuk akal. Kau diam Bahaya dulu. kalian ini. Masa Tuhan Diam dulu. supaya masuk akal? Saya bersin nanti nih, kalau kau nggak boleh saya bersin nih. Bersin saja lah. Virus di atas semua ini banyak virus. Itu kan gue bilang juga kalau saya bersin bagaimana? Apa yang terjadi Ban? Kalau saya bersin. Ini orang kok mengenal Tuhan itu Ban, menurut kami dia nih, mengenal Tuhan itu harus bingung kita Bang. Pendapat kamu Ban? Harus waras lah, kok bingung pula. Ya kalau dia harus bingung gitu loh. Terus kedua, Ban, dia bilang gini, Tuhan mati itu harus masuk akal katanya Tuhan mati, Ban. Gak ada satu ayat pun di kitab Injil ya, 4 Injil gak ada. Yesus mati gak ada lah. Iyalah. Seperti tanda Yunus ya. Iya. Iyalah, seperti tanda Yunus kan, Ban. Bagaimana tuh tanda Yunus? Yunus di perut ikan, ya hidup dia di situ. Doa dia kan. Betul. Keluar juga hidup. Tadi si EG ini memang dia angkatan jahat, dia maunya Yesus mati, Ban. Dia memang angkatan jahat ya. Iya nggak, Ban? Hanya angkatan jahat yang menginginkan Yesus mati, betul nggak, Ban? Tapi diberi tanda bahwa tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan nggak mati. Itu artinya Yesus nggak mati. Memang orang jahat ini harus membingungkan nih. Agak bener semua nih. Harus berguru sama lu gak semua ini. Untung lu gak cepat turun loh. Luga juga kurang beres itu. Dia takut tuh sama dokter Rim Hasan. Kemarin mau aku panggil dokter Rim Hasan biar disuntik dia. Takut dia. Tapi kalau menurut saya ya, Ban ya, Luga itu Kristen sejati. Gak ada seperti itu Kristen. Maksudnya dia benar-benar Kristen apa adanya begitu. Tidak. Kalau itu oke lah, dia kuat pada pendirian dia itu. Dia tidak pinjam istilah-istilah siapa, dia istilahnya sendiri sebagaimana yang dia baca di Bible begitu. Bahwa kalau ada anak, ya pasti ada bapak, ada ibu. Itu loh, Bang. Asal jalan Tertullianus saja pun dia nggak ngerti, gimana itu coba? Tertullianus itu kan kalau dia yang diterima oleh penguasa agama negara waktu itu, bahwa memang asal ada Trinitas. Arianus kan kalah ya waktu itu ya. Enggak, kalau Tertullianus itu nggak masuk, dia nggak masuk ajaran apa itu, nggak masuk Tritunggal Konsili dia itu, ditinggalkan itu. Ada yang ngorok, siapa yang ngorok? Tommy, ADC. Tommy ADC siapa nih?
Andi toh. Bantuin gua nih. Ada sih yang ngorok tadi. Oh, ada sih. Ya, Tommy, selamat malam Tommy. Buka mute-nya, Dek. Dek. Masa sok tua saya. Ya, selamat malam Tommy. Bro Tom. Bro Tommy. Waduh. Enggak, saya enggak ngorok. Ini naik doang. Itu udah baru naik itu. Ya, Alek Martabak, selamat malam. Martabak. Martabak manis apa telur? Terang bulan martabak manis Bang Andi. Oh iya. Itu bahasa Makassar, terang bulan. Bertadi Makassar. Bertadi Makassar tadi. Iya deh. Nggak ngomong saya turunkan. Oke, silakan naikkan lagi Pak Dik. Pak Laban kalau lawan Luga baru ini aku tahu. Mainkan aja Kang Dito. Di sini hujan, tempatku hujan. Ya aku yang nyapa, dirimu yang nyanyiin. Ya. Nggak bisa, saya nggak bisa dengar. Proletar, selamat malam. Bang, Proletar. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada mungkin disampaikan, silakan. Jadi alhamdulillah luar biasa Komal malam ini. Artinya ternyata kita bisa melihat di dalam internal Kristen pun ada perbedaan antara Yesus mati dan Yesus tidak mati. Nah ini kan menggambarkan pada kita semua bahwa ternyata kebenaran itu hanya klaim dari masing-masing perbedaan yang ada di dalam Kristen itu sendiri. Tapi alhamdulillah kan mudah-mudahan umat Islam ini satu sepemahaman. Terima kasih Bang. Mantap. Oke, tapi dengan begitu ya, dengan banyaknya pemikiran itu membuat kami hidup loh. Kami berpikir terus, ya kan Pak Brahma? Oh iya. Iya, kami walaupun kami berdebat, kami hidup loh. Oh, Pak Brahma satu aliran ini rupanya sama Bro Laban. Beda. Oh beda, lah terus gimana kok beda? Mana yang betul? Kalau saya mempercayai Yesus yang mati. Nah tuh Pak Laban gimana coba? Iya nggak masalah. Kami biasa itu berdebat. Ya. Itu bagian kalau dialektika Tuhan mati itu kami. gimana ceritanya Bang Brahma? Ya baik ya. Terima kasih waktunya ya. Jadi kenapa Tuhan saya mati? Di situ membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Satu, dia bisa membangkitkan orang hidup. Keduanya, dia bangkit. Kita jangan berhenti dulu di kematiannya. Kita lihat ketika 3 hari selanjutnya apa yang terjadi. Nah, disitulah letak kekuasaan Tuhan yang menyatakan dirinya melalui rupa manusia. Jadi bahwa selama ini kan murid-murid Yesus sendiri pun dia belum mengerti bahwa Yesus itu Tuhan pada waktu itu. Saya katakan, jadi murid-murid Yesus sendiri yang ada di sekitar Yesus, yang menyaksikan pada waktu Yesus masih ada di dunia, ya, jadi mereka itu masih menganggap guru, masih menganggap ini orang kok ajarannya bagus, membawa ajaran bagus. Terus kemudian ada yang menganggap tabib yang ajaib. Kenapa mereka menganggap Yesus itu tabib yang ajaib? Karena Yesus itu memang mujizatnya itu nyata, menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan di Bible diceritakan Yesus itu menyembuhkan. Bang, ya. Jangan kemana-mana Bang Brahma. Matinya itu gimana? Matinya kenapa dia? Ya memang mati ya mati aja.
nggak masalah. Masa Tuhan mati ya mati aja, nggak pakai pengumuman Bang, gimana sih? Ya, kan lihat apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian. Jadi peristiwa ini kan sebuah peristiwa ya. Apa yang terjadi setelah 3 hari? Yesus bangkit dan 40 hari lamanya Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, banyaklah orang Kristen. Jadi pada waktu itu belum ada orang Kristen. Orang Kristen muncul itu ketika menganggap bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena apa? Melihat dan mendengar, terus berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada pada waktu Yesus di dunia, itu memang benar-benar dia itu mati, kemudian 3 hari lamanya bangkit, setelah 40 hari lamanya naik ke surga. Itu yang tercatat di Alkitab. Dan disitulah Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya Tuhan, tapi benar-benar Tuhan. Itulah menurut pemahaman saya sebagai orang Kristen. Pada saat dia mati, Tuhan berarti yang ngatur semesta ini kosong. Ya kan yang mati kan di situ kan jasadnya. Jadi kan begini, ketika orang Tuhan berjasad, Bang. Secara sudut pandang manusia, jadi yang konsekuensinya kalau dia mengambil rupa manusia, itu kan kodratnya harus mati, karena kalau tidak mati berbahaya, bisa dianggap siluman. Aduh. Iya dong. Iya juga ya. Iya logis ini. Jadi memang mengambil kodrat manusia, memang manusia itu kodratnya memang untuk mati. Jadi kalau tiba-tiba, coba bayangkan tiba-tiba nongol, terus tiba-tiba ngilang, itu bisa dianggap siluman. Sedangkan Yesus membuktikan mati dan bangkit saja, orang manusia aja banyak yang belum mengerti. Palaban ditanggepin dong, ini udah penyesatan loh. Masa dibilang Yesus itu begitu? benar-benar Tuhan. Masa dianalogikan siluman ini gimana ini? Bukan Kami sering ngobrol sama Pak Rama. Bukan menganalogikan. Ya, tapi kita kan belum mendengar. Ini gimana ini bantahannya ini? Kenapa dituduhnya siluman kalau enggak mati katanya? Ya, kan cara berpikirnya begini. Jadi kalau seandainya Yesus itu tidak mati, bisa dianggap siluman, terus bisa dianggap mati moksa. Kalau orang Jawa itu kan ada yang menganggap mati moksa. Moksa itu jadi tidak semakin aneh-aneh ya. Iya, ini menurut saya logis ya. Mungkin kalau Makin hari makin aneh kalian, saudara. Lanjut. Ini parah. Bang Brahma ini Tritunggal. aku tidak memakai denom, aku enggak Tritunggal, dan aku sering kontroversi dengan Kristen sendiri. Waduh, jadi yang menciptakan langit dan bumi ini yang mati atau gimana nih? Jadi kan yang menciptakan bumi itu kalau menurut saya, jadi roh tak terhampiri itu. Oh, bukan yang mati. Bukan. Jadi kenapa Yesus mati itu sebuah peristiwa perjalanan menunjukkan bahwa Yesus ini membawa misi. Jadi yang Tuhan itu sebenarnya yang mati itu atau yang pencipta langit dan bumi yang lainnya? Jadi kan di Yohanes 1 ayat 1 diterangkan di situ. Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Mohon maaf saya tidak memakai kata Allah ya. Ya, bagus, mantap. Karena saya menghargai saudara-saudara kita, biar enak. Betul. Iya, saya pribadi, Mantap. aku tidak memakai kata Allah, benar. Soalnya bagi saya Tuhan saya itu nggak ada yang lain. Yang saya kenal, yang saya panggil, yang saya sebut ketika saya dalam berdoa. Jadi hanya Yesus. Karena apa? Kalau orang mengaku Kristen, harusnya dia pengikut Yesus, bukan pengikut Tuhan yang lain. Kok kayak suaranya Pak Yakob Sulistyo sini? Bukan. Bukan ya? Iya, bukan.
Bukan apa iya? Bukan, Pak. Oh bukan, oke. Nggak, saya cuma nanya aja. Baik, lalu pemahaman konsep seperti apa yang tak berdenom itu Pak, yang benar menurut Bapak itu? Jadi kan saya itu lebih mengikuti perkataan Yesus yang saya ikuti. Jadi kalau perkataan yang lain-lain, maupun rasul maupun murid, kalau murid menurut saya pada waktu itu, jadi murid itu masih artinya kalau di versi kalian mungkin bisa dikatakan orang Nasrani. Betul, orang Nasrani, karena orang Nasrani itu orang Nazaret yang mengikuti Yesus. Jadi dianggap orang masa lalunya itu Yahudi. Jadi murid-muridnya pun di situ belum mengerti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia hanya mengikuti guru. Ada yang menganggap guru, ada yang menganggap nabi, dan ada yang menganggap tabib yang ajaib. Kenapa ada yang menganggap tabib yang ajaib? Jadi Yesus itu melalui mujizatnya itu memang nyata ya. Ketika membangkitkan orang mati, Lazarus dibangkitkan. Nah, terus ada yang menganggap anak Allah. Jadi anak Allah itu sebuah anggapan bagi saya. Anak Elohim. Jadi kan kata Yesus begini. Oke, mungkin begini Pak Brahma. Kita langsung bahas poin yang fundamental nih. Ya. Menurut Anda kitab Wahyu itu yang dikatakan jemaat iblis oleh Yesus siapa itu? Jemaat iblis itu ya orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Oh, berarti orang Kristen ya? Orang Kristen sendiri. Luar biasa. Saya berani katakan, dan itu memang kitab saya itu saya anggap sebagai kitab yang hidup. Walaupun itu tertulis 2000 tahun yang lalu, pasti terjadi. Dan itu sudah ditulis sudah beribu-ribu tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun masih terjadi. Itulah sebuah bukti bahwa firman kami itu firman yang nyata, dan itu benar-benar terjadi. Tanda-tanda di situ kalau kita pelajari lebih dalam, tanda-tanda kedatangan Yesus pun ada di situ. Itu sebagian dari tanda-tanda, brother. Jadi, oke, lalu langkah Anda bagaimana menyikapi kalau ternyata Yesus mengatakan jemaat iblis yang dimaksud adalah memang dari orang Kristen sendiri? Jadi kan begini, ajaran bagi saya ya, Yahudi itu dikatakan Yesus itu datang di tengah-tengah mereka. Sebenarnya Yesus itu punya misi, karena orang Yahudi itu dalam keadaan kacau. Mereka menyembah tetapi mereka tidak tahu apa yang disembah. Selama ini mereka itu mencari Tuhannya, sampai sekarang ini menunggu Mesias itu datang. Padahal Yesus itu datang di antara mereka, tapi mereka malah menolaknya. Karena apa? Mereka telah terframing, artinya mereka mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Artinya hukum Taurat pun itu sudah diselewengkan pada waktu itu. Kenapa saya katakan selewengkan? Jadi hukum Taurat, orang yang mengikuti kehidupan di bawah hukum Taurat itu sudah diselewengkan, yaitu dari pemikiran mereka sendiri. Karena hukum Taurat itu kutubnya itu mengerikan, mengikat sekali bagi orang-orang yang ada di sekitar itu, khususnya orang Israel ya. Jadi salah satu contoh di situ nggak ada hukum kasih, artinya jangankan hukum kasih ya, orang mencuri aja tangannya dipotong. Coba bayangkan ini, berzina ketahuan berzina. Bukan, maksud saya begini Pak Brahma. Dirajam. Begini Pak Brahma, maksud saya begini langsung ya.
menurut Anda seperti Pak Laban ini termasuk jemaat iblis bukan? Kalau Pak Laban mungkin saya kan baru kenal nih dan saya tidak bisa menghakimi soalnya kan pemahaman itu saya anggap masing-masing. Ya biarlah mungkin. Nggak usah sungkan-sungkan Pak, demi nama kebenaran. Sikat aja Pak Laban suka sekalian. Nah kalau bagi versi Kristen, kekristenan yang menolak kematian Yesus dan kelahiran Yesus serta kebangkitan Yesus itu sebagian dari antikris. Nah tuh Pak Laban, tanggapin Pak Laban. Ya karena Born Jesus itu salah seorang Kristen yang gentleman saya katakan. Jadi ini Pak tahu ayatnya di mana itu? Kenapa? Harus kita cari tahu ayatnya di mana biar kita tahu konteksnya. Udah mulai bergetar Pak Laban. Wahyu 3 nomor 9. Enggak, itu kan orang Yahudi jelas itu. Kenapa? Kalau Wahyu itu kan orang-orang Yahudi. Salah Pak Laban. Dia yang mengatakan dirinya orang Yahudi padahal bukan. Ya iyalah ke Yahudian lah ke si Marmar. Iya, nyamar-nyamar. Marmar gitu. Artinya Yahudi palsu. Kijia itu tuh. Jadi orang Kristen yang ke Yahudian sebenarnya orang Kristen itu ya ajarannya Tuhan Yesus bukan ajaran Taurat atau masalah bukan ajaran Musa. Berarti bisa begini nggak? Kan ortodok itu kan ke Yahudian, betul ya? Aku belum pernah mengerti soal ortodok, soalnya aku belum pernah bertemu dengan ortodok. Itu coba Agatha, terus apa lagi Serapim. Nah, kalau mereka itu bisa dikatakan merujuk kepada penyembahan berhala. Kiamat. Alda Ya. itu kan ortodok itu. Karena kan Alkitab sendiri mencatat, janganlah kau ada menyembah kepada buatan tangan manusia. Itu budaya pagan kalau menurut saya ya. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu kalau mereka ngerti. Cuman kan mereka kan atas dasar menghormati. Gitu. Sebenarnya itu budaya pagan. Berarti yang suka orang Kristen yang suka pakai bendera Israel itu ya, itu jemaat iblis ya? Kenapa? Yang orang Kristen pakai suka bendera Israel itu jemaat iblis ya? Ya itu positif juga. Positif. Jadi teman-teman kalau ada orang Kristen yang pakai bendera Israel langsung aja dibilangin ya, jemaat iblis gitu ya. Ada Pak Robert juga ini. Israel itu kan nggak ada di Bible itu. Kenapa? Itu sebenarnya dua Trinitas itu kan 3 itu. Segitiga, 2 segitiga itu loh. Trinitas itu. Makanya warna kami pun sering berbenturan sendiri dengan orang Kristen. Justru warna kami, pemahaman kami berbenturan semua pada pemahaman orang Kristen maupun dari JO, dari Yohanes, dari Tritunggal, dari Antikris berbenturan. Jadi kami di sini, pemahaman kami di sini mungkin paling minim, paling sedikit hanya segelintir orang. Oke. Bahkan pemahaman kami pendeta pun dihajar. Oh, I see. Berarti Bapak ini yang nggak percaya Yahweh ya? Ya, betul. Yahweh iblis ya? Bukan malaikat. Nanti. Oh, malaikat. Nanti kalau didalami lagi ya, tapi kan nggak bisa serta-merta langsung tak kasih poin yang seperti itu. Malaikat, Iya. malaikat. Tapi masih pakai Bible nggak Pak? Pakai Bible. Beda lah berarti sama Boruni, beda. Tapi dia memang gentle sih, berani. Ya, Borni, terus Jack, ya. Gentle, tapi Jack itu diskusi sama saya nggak pernah 5 menit. Nggak ada Itu yang logika mereka, gondrong itu maksudnya. nggak ada logikanya. Maksudnya Jack Logika yang mereka gondrong itu. hanya logika kekecewaan itu aja. Ya kelihatannya tersinyalir dari situ. Jadi begini ya, sedikit clue ini, mereka menolak Rasul Paulus. Ya, sedangkan Rasul Paulus ditolak, dihina,
menurut pemahaman orang Kristen, salahnya apa Rasul Paulus? Coba. Dia setelah mengenal Yesus justru meninggalkan cara hidupnya yang lama. Apa untungnya Rasul Paulus setelah mengikuti? Ya itu kembali lagi Pak Brahma tentang jemaat iblis tadi. Kan Paulus mengaku itu 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Dia mengatakan, demikian aku terhadap orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Jelas itu. Positif. Makanya kan itu sudah tertulis ya. Tertulis. Tapi kalau menurut sudut pandang saya memang itu terjadi. Bukan, makanya menurut saya aku nggak kaget. Apa yang ditulis Bible itu nyata dan itu terbukti. Lahir beneran. Dan iblis memang berusaha merenggut kekristenan. Ini konsekuensinya. Karena peperangan kekristenan sendiri itu sebenarnya peperangan roh. Oke, jadi buat Iwan Villa, saudara-saudara Muslim nggak perlu murtad apalagi masuk ke Kristen. Nanti ujung-ujungnya masuk jemaat iblis, rugi tambahan. Itu ya. Ngeri Pak Laban. Ini ada Pak Robert, kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Robert. Selamat pagi saudara. Oh pagi di sana ya, oke siap. Ya silakan Pak Robert. Ini kita lagi bahas di poin jemaat iblis yang dikatakan di Wahyu 3 nomor 9. Menurut Anda siapa jemaat iblis itu? Jemaat iblis Wahyu 3 ayat berapa tuh? 9. Waduh baru tahu juga. Saya baca dulu. Tunggu saya baca dulu ya. Ya silakan. Wahyu 3 ayat 9 ya. Tuh teman-teman Muslim ya, jangan mau dimurtadin. Kalau kayak gini kan bingung kalian. Ayo jaga iman Islam kita, satu akidah, saling menguatkan. Kalau kita udah bongkar-bongkar di sini, nggak perlulah ke Kristen. Tapi kalau saya yang nyampaikan berbeda loh. Beda. Oke, nanti silakan Pak Laban. Ya mungkin ditanggepin dulu Pak Laban. Ini bagaimana ini? Ini krusial soalnya. Apalagi perkataan Yesus diyakini kan. Itu tulisan merah. Yang mana nih? Wahyu 3 nomor 9. Kan tulisan merah itu. Ya udah, ini kan sudah jelas sini bahwa mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Banyak seperti itu. Iya. Nah di zaman sekarang itu yang paling modern. Kan banyak itu Pak Laban yang bilang kami ini Yahudi rohani ya itu kan. Nah yang paling modern itu ada Yahudi Askenazi itu. Paling bikin kacau dunia itu loh. Oh yang sekarang ya. Aku belum dapat literasi itu. Karena apa? Bagi saya itu Yesus itu bukan berasal dari Yahudi. Selama ini kan orang Kristen itu menframing, Kristen pun sendiri menframing bahwa Yesus itu dari Yahudi karena mereka menganggap keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah itu setuju saya. Itu yang jemaat iblis itu. Betul. Ya yakin mereka saya itu. terjerat seperti itu. Ayo tinggal Pak Robert ini. Ayo. Tinggal Pak Robert. Datang dari bangsa Yahudi, makanya berkati bangsa Yahudi. Itu maksudnya. Yesus itu datang dari surga Pak, bukan dari Yahudi. Karena setelah ditelusuri, jadi begini ya teman-teman. Kenapa saya katakan Yesus datang dari surga? Karena Yesus itu roh yang ada di dalam rahim Maria itu bukan berasal dari keturunan Yahudi. Konsekuensinya seperti ini, kalau memang Yesus itu berasal dari Yahudi, harusnya Yesus itu keturunan anak dari Yusuf. Tapi di kitab di Bible mengatakan roh yang datang ke rahim Maria itu mutlak dari surga, tapi orang Kristen itu tidak mengerti
selalu menyeret ke keturunan Yahudi. Makanya Yesus itu sebagai iman kekristenan, apalagi bagi diri saya sendiri, saya katakan Yesus itu benar-benar Tuhan, bukan hanya Tuhan tapi benar-benar Tuhan, karena yang datang itu dari surga. Nah itu tadi yang saya jawab ke Luga, ya. Kristus anak Maria, ternyata dia gak ngerti. Dan Yesus pun saya anggap bukan anak Maria. Mungkin pemahaman kita beda, Pak, karena Maria itu saya pandang itu sebagai wadah saja. Nah, sama ini. Pak Brahma, Sama ini Maria. dengan Pak Luka ini. Maria yang saya maksud itu Maria bahasa apa loh, bahasa Aram. Maria, bukan Maria. Ya. Maria Elaha. Maria Elaha. Iya. Tapi tidak apa-apa, karena ini kan Bang Luganya nggak ada. Mudah-mudahan besok ada lagi, Bro Brahma bisa join lagi. Itu yang seru tadi. Kalau sama Anda kelihatannya satu frekuensi. Kalau Pak Laban udah diomong-omongin apalah tadi itu sama beliau. Oke, kita sapa dulu sambil nunggu Pak Robert aktif. Bang Aruku, selamat pagi. Pagi Bang, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin dulu ya Bang ya, biar Kristen dulu ya Bang ya, biar lagi seru ini ya. Iya. Oke, Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman yang muslim boleh di cancel dulu ya. Bobo Kang Dito. Hanya dia dendam pribadi sama saya itu. Oh gitu. Iya. Marah dia kemarin kobo-bobo kenabiannya loh kobo-bobo. Tapi beliau Udah itu keluar ya, nggak mau. Pak Basra tuh Brahma mana tuh Pak Brahma? Ya ada Pak Brahma. Silakan Pak Robert. Oh tadi ditanyakan masalah jemaat iblis ya. Itu maksudnya ada orang yang ngaku-ngaku orang Yahudi padahal dia tidak gitu. Tapi akhirnya disuruh bertobat gitu lah. Gitu. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku diri aja Itu oke, kalau tadi Pak Brahma tanpa ada tendensi dan ditutup-tutupi, beliau mengatakan itu memang jemaat iblis yang dimaksud adalah Kristen. Jadi bukan saya yang mengatakan, tapi Bible sendiri di situ. Iya, data itu mengatakan, kalau saya kan nggak berani Pak Brahma, saya kan bukan Kristen. Dan orang Kristen dan saya tidak menghakimi di sini ya, buat teman-teman. Oh oke, Tidak menghakimi, artinya memang ini bakal terjadi karena Dan sudah ada kok di TikTok. Kezia, iblis itu Marmar, memang itu orangnya. Saya tunjuk aja langsung. ya, iblis itu memang tidak pernah berhenti merenggut manusia ini untuk jatuh ke dalam dosa. Itu sifatnya ya mengkaburkan firman yang telah hadir di dunia. Iya. Yang Begini izin Pak Laban sama Pak Brahma. Kalau orang umum kan taunya Kristen, ya nggak? Betul? Nggak tahu itu Kristen apa-apa. Nah, bagi praktisi diskusi lintas agama, kemudian yang lebih ke filologi, ini nggak pernah diungkit gitu loh. Kalau diungkit, jelas nggak tahu denom apa. Yang penting Kristen yang disebut dengan jemaat iblis itu, betul nggak? Ya, jadi kan ini ya, saya tanggapin ya sedikit. Ya, silakan. Jadi Yesus itu datang tidak membawa agama, tapi membawa ajaran. Di situ setelah kehadiran Yesus ke dunia, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bangsa Israel. Artinya dia melepaskan kutub hukum Taurat. Apa itu kutub hukum Taurat yang menjerat pada manusia? Konsekuensinya kutub hukum Taurat itu apabila orang melanggar hukum Taurat dibunuh beneran di situ. Makanya Rasul Paulus pun sebelum bertobat dia hidup di bawah
hukum Taurat, artinya dia tekun dan taat, tapi pada dasarnya konsekuensinya dia menjadi seorang penganiaya dan pembunuh. Nah, setelah Rasul Paulus itu menerima Tuhan Yesus dan dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, cara hidupnya langsung berubah drastis. Buset dah. Makanya di situ dikatakan, Ngeri Bang Andi ya. Makanya endingnya ini Bang Andi, endingnya adalah di situ saya bertobat, Rasul Paulus bertobat. Nah, di sini kekeliruan orang Kristen yang menganggap keselamatan bangsa datang dari bangsa Israel. Padahal sesungguhnya Yesus itu datang dari surga, dan perlu diketahui mereka itu sebenarnya menyembah malaikat. Entah tahu dari mana malaikat itu. Malaikat itu kan ada dua versi, malaikat terang dan malaikat gelap. Pusing Pak Robert ini. Iya, karena ada tertulis di Kisah Para Rasul, ini bukti nyata di Kisah Para Rasul berapa ya? 7 ayat 53. Mohon maaf saya nggak bawa Bible ini, coba. Nggak apa-apa, terusin aja, nggak masalah, terusin. Ya mungkin bisa dibacain atau dari teman-teman yang bisa on. Iya boleh, saya bacakan. Ya, dibuka aja di on cam, nggak apa-apa, biar oten-oten ini dengar. Buset dah. Waduh. Iya. Sudah ada yang ngejang-ngejang Pak Brahma, jangan. Saya baca aja. Berapa? Kisah Para Rasul 7 ayat 53. KPR 7:53, aku pernah baca ini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saya tambahin Pak, saya tambahin kalau Bapak masih meyakini Paulus Rasul. 1 Korintus pasal 9 nomor 20 Pak ya. Karena tadi di Kisah Rasul 7 ini tentang perintah Taurat dan ada yang tidak mau menjalankan. Nih Paulus nih. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Pak Brahma, kalau masih menganggap Paulus itu rasul, ini perlu dikaji lagi nih. Bahkan dia mengatakan ada duri di dalam dagingnya. Dia mengatakan aku diberi duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aduh agak ngeri Pak. Ya saya sih is okay kalau Bapak tadi membawakan dalil jemaat iblis itu kepada sebagian Kristen ya. Tapi tetap menjadi Kristen yang jadi objeknya. Dan itu perkataan Yesus. Ternyata kalau kita memahami literatur biografi dari Pauluslah seorang pendiri Kristen, Pak. Lalu kalau ternyata jemaat iblis ini yang mendirikan adalah Paulus, ya saya hanya bisa menyatakan seperti itu. Silakan ditanggapin. Mungkin Pak Robert. Silakan. Lalu, saya mau nanya Pak Bambang dulu bentar. Pak Pak Brahma. Pak Brahma, Paulus itu menurut Pak Brahma nih, boleh jawab boleh enggak? Kira-kira Paulus waktu hidup pernah makan babi enggak Pak? Aku tidak mengerti, soalnya aku kan bukan hidup di zamannya. Kalau Anda sendiri makan babi enggak Pak Brahma? Saya makan, karena saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebenarnya yang melarang makan babi itu ya orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Oh jadi Pak Brahma ini anti Taurat ya? Aku orang Kristen, pengikut Yesus, bukan pengikut Musa. Oke. Ya, jadi kan sebenarnya kalau
benar-benar Kristen sejati itu ya mengikuti Yesus. Jadi apa yang diajarkan dan apa yang jadi Anda nggak pakai kitabnya Yahudi ya? Jadi yang saya gimana Pak? Pak Brahma? bagian dari Hilang suaranya. ada nggak suara? Ada. Silakan diulang, Pak. Ya. Jadi kan kitab itu sebagai bisa dikatakan sebagai pemahaman, tapi hubungan khusus ya kita hubungan spiritual kepada Tuhan Yesus, artinya yang diajarkan Tuhan Yesus, yang dibawa pesan yang dibawa Tuhan Yesus itulah yang kita ikuti. Ya, karena kan menurut Yesus yang najis itu bukan yang masuk dalam mulut tetapi yang keluar. Yaitu apa? Yang keluar dari mulut yaitu perkataan kita ketika kita menyakiti orang. Cuma sederhana pertanyaan saya Pak Brahma, apakah Anda masih mempergunakan kitab Yahudi? Jadi kan begini, kitab Yahudi itu kan sebagai akar dari orang Kristen. Akar itu ya memang pusatnya dari Yahudi, akarnya itu tercatat di situ sebagai bukti sejarah ya. Jadi kitab itu sebuah peristiwa. Kalau kitab Yahudi adalah akarnya, ya tentunya Anda nggak boleh makan babi. Nah kan Yesus datang menggenapi, menyempurnakan. Aku datang tidak, artinya menyempurnakan di situ hukum Taurat itu tidak sempurna. Jadi, nah ini orang Kristen kadang gagal menangkap ini ya. Nah, gini loh, kalau menyempurnakan, jangan membatalkan dong. Gitu maksudnya. Memang tidak membatalkan, tapi menyempurnakan. Nah, ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan, kasihilah Tuhan Elohimu sesuai dengan. Bukan itu yang saya kejar Pak. Apa? Torah kan babi haram. Yesus menyempurnakan menjadi babi haram atau halal. Jadi kan Torah itu kan diselewengkan Pak. Kenapa Yesus itu datang? Torah. Nah, ini loh, ulang Pak. Yesus mengajarkan babi haram. Torah ya. Terus Anda mengatakan Yesus menyempurnakan. Khusus hukum ini setelah disempurnakan tetap haram atau menjadi halal? Begini, makanya saya terangkan. Ini memang pelan-pelan karena kalau tidak mengerti ya mungkin bingung. Ya sedikit ya saya terangkan. Hukum Taurat itu sudah diselewengkan. Yang menyelewengkan siapa? Oknum-oknum yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya mereka menyembah hukum Taurat, bukan menyembah kepada Tuhannya. Jadi diselewengkan itu ada kutuk hukum Taurat, yang melanggar hukum Taurat harus begini, dan konsekuensinya bisa dibunuh pada waktu itu. Nah, Yesus datang membawa hukum kasih. Hukum kasih artinya setelah Yesus datang itu, kutuk hukum Taurat itu mulai reda. Yang tadinya banyak orang menjadi korban karena ketetapan hukum Taurat yang mengikat. Saya cuma ambil hukum satu dulu Pak, hukum babi haram ini loh. Hukum babi ini haram, setelah disempurnakan tetap menjadi haram atau halal itu doang Pak? Iya, artinya kan babi itu kan dianggap dikutuk di situ lah. Sedangkan babi itu ciptaan Tuhan. Perlu diketahui salah babi apa sehingga diharamkan. Ini dulu agar kita mengerti. Coba bayangkan. Babi nggak punya salah Pak. Nah itu ciptaan siapa coba? Ciptaan Tuhan Pak. Nah terus kenapa disalahkan, diharamkan? Sebagai alat uji Pak, supaya Anda ikut perintah Tuhan apa enggak? Bukan, Tuhan itu menciptakan. Ya sekarang ke hukumnya aja deh Pak. Saya enggak ada waktu lama. Iya, makanya sekarang kan, ini Pak. Terakhir Pak, sekarang ini banyak orang yang membenci babi, padahal babi itu ciptaan Tuhan.
Kalau bukan ciptaan Tuhan, ciptaan siapa lagi? Ya sekarang ini bukan masalah cipta, ini babi sekarang ini hukumnya halal apa haram? Kenapa? Hukum babi sekarang menurut Anda ini halal atau haram? Jadi kan menurut ajaran Yesus bukan soal makanan yang menajiskan atau mengharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Ngomongin apa gitu? Jadi ketika kita menghakimi orang, terus menyesat-nyesatkan orang, itu hal yang dinajiskan, karena Yesus itu membawa hukum kasih, pelajaran kasih. Sederhana pertanyaannya Bapak, ini babi halal atau haram? Babi tidak haram, enak. Ya udah, berarti tidak menyempurnakan, membatalkan namanya. Bisa jadi. Ya udah gitu dong. Ada tertulis juga hukum Torah dibatalkan di situ. Ya udah, berarti Yesus itu artinya kesimpulannya ya, Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Setuju? Ya silakan. Oke, lanjut selesai. Kalau ngomong tuh Pak udah tengah malam, poin-poinnya aja. Jadi kan babi di situ juga terkena kutuk. Kalau kita telusuri kenapa babi diharamkan, babi dikutuk di situ sama orang-orang Israel. Lah pertanyaannya, salah babi apa coba? Babi itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan iblis. Kenapa kok sampai dikutuk? Ini yang salah manusia atau Tuhan? Begitu. Logikanya begitu. Ya udah, salahkan aja Tuhanmu, Pak. Nah, terus babi ciptaan siapa? Silakan kalau udah dibilangin tadi ciptaan Tuhan kok. Ya memang babi ciptaan Tuhan. Masa babi ciptaan Tuhan? Aduh, mana itu? Ayolah Ban, berdua Ban. Nah, terus hewan diciptakan dari siapa? Manusia. Seperti itu Begini, izin saya masuk Bang Andi. Sesuai dengan nas ya atau scripture, ini tulisan Paulus sebenarnya mengatakan halal semuanya bagiku, itu Paulus, Pak. Kalau tentang Yesus yang mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, itu perkataan yang menyakitkan, tidak ada hubungan dengan makan-makan. Halal haram hubungannya dengan makan. Kalau najis dengan suci, begitu Pak Brahma. Ini kita bicara memang ada esensi dan poinnya. Ya. Itu yang tertulis, gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak masih meyakini. Sudah ada ya. Ya mungkin kalau misalkan saya kurang bagus juga saya siap diperbaiki. Di sini kan kita ya karena ada nasnya gitu kan Pak ya. Ya, boleh. Ada nasnya yang menghalalkan segalanya itu ya Paulus. Makanya sebenarnya kalau Kristen mengikuti Yesus, jelas apa yang diperbuat, yang dikisahkan di Bible 4 Gospel itu yang harus diikuti. Tapi kalau masih menggunakan apa yang dikatakan oleh Paulus, berarti memang Kristen didirikan oleh Paulus. Bukan saya bicara ini membenci Paulus, tidak. Secara coba kalian pahamin ya, Bang Dito. Iya. Ini ucapan Yesus loh. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Tuh, udah expire. Coba gimana? Yohanes berapa? Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 nomor 16. Iya. Nomor 17-nya gimana? Sampai bumi dan langit itu runtuh, hukum Taurat batal atau tidak? Ini ayat 17 ini kerjaan orang-orang yang menggagahkan kembali. Oh, bukan. Kan kalau kita ngambil satu poin katanya comot. Nomor 17-nya Pak Laban itu ditegaskan oleh Yesus. Dengar, aku jelaskan ya, dengar ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Udah fix ini ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Lukas 16 kan? Iya, maksudnya menggagahi ini apa sih? Membuat gagah lagi hukum Taurat ini. Berebut menggagahnya, saking gagahnya, menggagahi, mendorong ya. Saking gagahnya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Maksudnya begini, kalian, kata orang yang menggagahi ini ya, jangan satu titik pun dari hukum Taurat itu batal. Kata orang-orang itu, orang yang menggagahi itu. Baik, korelasinya ada di Matius. Ya, korelasinya ada di Matius 11 nomor 12 dan 13 Pak.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah itu menguasai lagi hukum Taurat itu, membuatnya berkuasa lagi. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes adalah salah satu figur ya yang meninggalkan hukum Taurat. Yohanes, dari mana kita mengetahuinya? Kalau dia Yohanes ini adalah imam orang Lewi. Kalau imam menurut itu posisinya kalau menurut itu Pak di bait Laban, Allah. Kalau Ya. menurut Pak Dia Laban, berbaju imam. Bentar dulu Kang Dito, biar kamu. Oh iya. Ya, posisi imam itu, imam Lewi itu di bait ya. Makanannya enak ya, pakaiannya bagus, dia tinggal di bait Allah. Tapi itu dia tinggalkan. Hukum Taurat seperti itu dia tinggalkan. Kemana Yohanes pergi? Ke belantara. Makanannya juga sedikit ya, makan belalang. Pakaiannya juga gitu. Itu buktinya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai ke zaman Yohanes. Nah, ya artinya Yohanes sendiri sudah meninggalkan itu. Ya, kemudian ada orang lain lagi datang menggagahkan lagi ya, berusaha menyerong ini, menggagahkan, mendorong-dorong hukum Taurat ini agar gagah kembali. Saking gagahnya ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jangan kalian batalkan katanya. Termasuk Kang Dito kayaknya ini salah satu. Iya. Iya dong. Oke, gini, aku tanggepin begini Pak Laban. Kalau Anda mengatakan Yohanes itu sudah membatalkan, dia waktu dinubuatkan lahir bahwa dia tidak meninggalkan, bukan membatalkan, meninggalkan. Tapi dia orang Yahudi. Kembali lagi ke perjanjian lama, itu kalau nggak salah di Nehemia ya atau Yeremia, tentang perjanjian baru itu bahwa hukum Taurat akan diletakkan kepada masing-masing orang Israel. Nah, kalau begini ya, kalau Yohanes mempertahankan hukum Taurat, dia akan tinggal di bait Allah, berpakaian imam, makanannya enak-enak. Nah, faktanya apa? Dia tinggalkan semua itu. Digambarkan makanannya apa? Makanannya madu belalang, ya. Pakaiannya juga ya seadanya, kayak gitu. Bagaimana Pak Laban bisa menafsirkan Yohanes itu tidak jadi imam sementara Zakaria yang diceritakan di Lukas 1 itu adalah dia imam. Dia sudah mengembara. Dia tempatnya nggak di bait Allah lagi. Oh enggak, coba dibaca. Coba dibaca. Ketika ia keluar, Lukas 1 nomor 22. Dari 21 juga masih menggambarkan Zakaria ini ada berada di dalam bait suci. Kalau saya patokannya begini, meskipun saya orang Islam, ya, saya juga belajar kristologi dan membaca. Makanya perbedaannya adalah orang yang membaca hanya dengan membaca kemudian faham, tidak ada unsur-unsur menjelaskan lagi. Karena poinnya orang membaca itu mendapatkan simpul kandungan daripada paragraf yang dibaca. Dan itu nas yang kita bicarakan. Tapi kalau beralih fungsi yang tertulis apa, kemudian dibicarakan apa, ini konsepnya adalah penambahan. Begitu Pak Laban. Tapi supaya lebih menarik, Pak Robert kelihatan lebih kayak abstain. Beliau diam aja nih. Gimana ini? Pak Robert, silakan Pak Robert. Yang mau dibahas tadi masih ada Pak Laban, Pak siapa tadi? Pak Brahma ya. Jadi tadi Pak Bramsa mau kasih kasih tahu ke Pak Brahma bahwa Yesus Yesus itu pengenapan daripada hukum Taurat ya. Seperti yang di Matius 7 ayat 17 sampai Matius 5 ayat 7 sampai 18 ya. Dia bukan penyempurna sebab Taurat itu sudah sempurna gitu ya. Itu ada di Mazmur berapa ya? Jadi Yesus datang menggenapi itu artinya sudah terlaksana
Sebab Yesus bilang kan di Lukas, di Yohanes 5 ayat 43 kalau nggak salah ya, bahwa Musa menulis tentang aku. Nah, kemudian di Lukas berapa itu Yesus bilang bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah menulis tentang dia ya. Jadi semua itu menulis tentang, mereka menulis tentang dia, tentang kedatangannya, tentang sebagai Mesias. Jadi dia genapi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi sudah digenapi oleh Yesus. Maksudnya sudah dilaksanakan, terlaksana gitu, bukan disempurnakan. Begitu. Jadi maksudnya digenapi itu sebab Yesus kan penggenapan daripada hukum Taurat itu. Jadi gini, saya kasih istilah gini. Ada satu, kita mau bangun hotel umpamanya. Nah, tentunya kita harus punya proposalnya, proposal dan ketentuan segala macam. Nah, setelah hotel itu selesai, itu berdasarkan sesuai dengan rencana daripada proposal itu sampai bisa terjadinya hotel sampai penyerahan kunci. Nah, gitu. Setelah kuncinya diserahkan ya selesailah hotel itu. Wah, seperti gitu. Jadi hukum tidak boleh di proposal itu satu titik pun berubah, nggak boleh. Kalau satu titik pun berubah di satu proposal, hotel itu yang kita inginkan tidak akan terjadi. Nah, itu analogi yang saya berikan. Bukan maksudnya Yesus datang sebagai penyempurna. Yesus datang sebagai penggenap daripada hukum. Sebab Yesus bilang di Lukas 22 ya kalau tidak salah, dia semua kitab para nabi, semua kitab Musa dan kitab para nabi menulis tentang aku, gitu kan, tentang penggenapan yang dia akan genapi. Kalau bilang Taurat itu tidak sempurna, ya itu salah. Ada ayat di Mazmur bahwa Taurat itu sudah sempurna. Baik, Pak Robert, sebelum Pak Brahma menanggapi Pak Laban, ya, saya ambilkan literasi. Matius 5 nomor 19 ya, bahwa yang tidak mengikuti hukum Taurat atau menjalankan itu mendapatkan di kelak nanti di kerajaan surga itu yang paling bawah, yaitu neraka, Pak. Itu dalil ya, nas, perkataan Yesus sendiri. Tetapi kembali lagi saya ikuti Paulus karena saya yang mempelajari dan membaca tentang Paulus ini, baik dari biografi maupun surat-suratnya, nggak ada nyambung dengan ajaran Yesus. Efesus 2 nomor 15, jelas dia yang membatalkan segala ketentuan dan aturan-aturannya. Gini, mereka itu mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang, apa nih maksudnya penggenapan ini? Yeremia 31 ayat 33 ini dari Yehova ini ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Tuh, ada sebelum, ada sesudah. Apa kata Yehova? Demikianlah firman Yehova. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maksudnya ini apa? Jadi Taurat itu adalah Taurat yang kita bicarakan ini adalah Taurat lama, itu bentuknya tertulis. Tertulis di mana? Di luar batin manusia, di luar diri manusia, di mana? Di batu, di buku, berupa huruf dan titik. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian yang akan datang, nah itu bentuknya ditaruh di batin. Batin artinya apa? Kesadaran yang bermain di sini. Itu penggenapannya di situ. Jadi orang tidak lagi berdasarkan apa yang tertulis, tapi berdasarkan kesadaran dalam batin. Ya, itu maksudnya penggenapannya. Oke, saya tambahkan lagi. Saya tambahkan. Pak, biar saya nggak lupa ya. Biar Pak Brahma dulu, silakan Pak Brahma. Sebenarnya ya kita nggak usah muter-muter ada kunci hotel kayak apalah itu muter-muter malah nggak nyambung. Kita belajar di sini dari awal kata genap. Ini sudah sebenarnya ini sudah jelas sekali, kenapa muter-muter.
Aku kadang heran sama orang Kristen, mengaku Kristen tapi nggak paham. Maaf ya, di sini saya katakan genap. Bayangkan, genap itu berasal dari kata genap, lawan dari kata genap ganjil. Silakan Anda buka KBBI, genap itu apa, definisi genap. Sudah jelas-jelas genap itu menggenap itu menyempurnakan. Karena apa? Hukum Taurat itu telah diselewengkan melalui adanya kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu apa? Itu kutuk yang mengikat, artinya orang yang melanggar hukum Taurat itu kutukannya itu dibunuh, dirajam batu, yang mencuri dipotong tangannya. Lah, Yesus datang menggenapi itu apa? Membawa apa? Ajaran kasih. Ini yang harus kita mengerti. Konsekuensinya memang kadang pahit, tapi ini yang terjadi. Jadi kenapa aku katakan menyempurnakan? Karena hukum Taurat itu sudah diselewengkan. Selewengkan oleh siapa? Ahli-ahli Taurat. Musa juga termasuk di situ menyelewengkan juga. Yang diselewengkan apanya? Kutukan. Jadi kutuk, dengerin Pak Robert ya, kutuk itu berasal bukan dari Tuhan tapi dari si jahat. Karena Tuhan itu tidak pernah mengutuk. Tuhan itu menciptakan sebuah rancangan pasti indah. Lah ini kan Yesus itu datang melepaskan jerat kutuk hukum Taurat, menyempurnakan kutuk hukum Taurat. Artinya di sini yang di bawah hukum Taurat itu semua konsekuensinya terjerat dengan kutuknya. Nah terus datanglah Yesus membawa ajaran kasih. Membawa ajaran kasih, kutuknya itu jadi terlepas. Jadi peradaban manusia itu panjangan Pak. Ya silakan. Tadi saya dengar heran sama orang Kristen. Itu saya tangkap Kang Dito, heran sama orang Kristen. Emang Pak Brahma bukan Kristen? Saya Kristen Pak, pengikut Yesus. Tapi kenapa heran sama Kristen? Soalnya kekristenan sendiri banyak yang ngawur. Oh itu maksudnya, lanjut. Iya, saya kasih logika Pak Robert makan babi, sedangkan di perjanjian lama dilarang makan babi. Itu salah satu ya contoh, babi itu kena kutukan di situ, dilarang. Sekarang kita berpikir ya sebagai manusia, salah babi apa coba? Bukankah babi itu ciptaan Tuhan sehingga di situ disalahkan? Coba, ayo kita berpikir bareng-bareng, salah babi apa coba? Babinya nggak salah, tapi yang menciptakan babi. Taurat itu apa sih? Sebentar. Nggak ada yang salahnya babi, tapi Tuhan sendiri mengatakan jangan apa sih hukum Taurat? babi. Coba saya tanya dulu kalian. Coba dulu, sebentar, jangan ke hukum Taurat dulu. Ini lagi balik lagi ke babi nih. Babi itu tidak salah, tapi yang menciptakan babi sudah ngasih tahu, jangan kamu makan babi, nanti kamu akan kubakar dengan api. Yesaya 66 nomor 17. Kan itu Yahweh itu. Makanya di sini di Alkitab banyak sosok ya teman-teman. Kalau kita tidak berlindung, tidak mengikuti perkataan Yesus, di Bible sendiri ini banyak sosok menurut saya. Ada. Nah, Kristen yang nggak menganggap Elohim itu Yahweh siapa Pak? Saya tidak memakai Yahweh. Oh, Pak Laban. Rupet kena lagi nih sampai Yahweh itu adalah Elohim itu. Begini Pak, baik ya. Kalau ini Anda mengatakan ini pernah saya dengar nih, ada orang menganggap, orang dari Kristen juga yang ngaku Kristen, bahwa Yahweh itu, atau ya bukan Yahweh itu, bukan orang Yahudi juga nggak bilang Yahweh ya, Yehova ya. Yang mereka bilang Yahweh, tapi mereka nggak berani mau bilang, pasti mereka bilang Elohim ya, atau Adonai ya. Mereka takut mau bilang itu, sebab itu nama yang sangat sakral. Jadi mereka nggak pernah bilang Yahweh ya, atau Yotetafe itu kan. Jadi mereka bilang Elohim, Adonai. Nah itu yang dimaksud Adonai Elohim itu
Yahweh itu, Pak. Orang Israel aja takut mau bilang itu. Begini Pak Orang bilang Robert. bahwa Yahweh itu ada yang bilang iblis loh. Aduh, bahaya sekali tuh. Padahal itu kata Yahweh itu kata gantinya adalah Elohim dan Adonai. Lah, nggak usah jauh-jauh Pak ngomongin Pak Brahma juga bilangnya begitu. Apa? Pak Brahma bilang Yahweh itu iblis. Makanya ini berarti mereka yang memahami bahwa Yahweh itu atau bukan ya, jangan bilang Yahweh ya, Yehova ya orang itu. Mereka bilang Yahweh juga. Bilangnya mereka takut mau bilang Yahweh itu ya. Mereka selalu bilang Adonai atau Elohim. Nah tadi Bapak bilang itu Adonai, Elohim. Dia kan Pak Brahma bilang gitu. Dia nggak tahu bahwa itu kata ganti daripada YOTHP itu. YOTHWE. Iya, YOTHW ya. Atau YHWH lah. Kacau ini. YHWH lah kata. Baca secara. Begini Pak Robert, saya tanggapin sedikit ya. Sekarang saya ajak Pak Robert lebih dalam ya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu berupa roh itu tak terhampiri. Jangankan suaranya, rupanya pun tidak pernah kau dengar. Jadi roh itu tak terhampiri. Tak satu pun orang yang pernah bertemu dengan roh itu, sang sumber itu. Jadi masalahnya di sini Pak, di mana ada roh itu dikasih nama Yahweh. Sekarang yang kita cari siapa pelakunya yang memberi nama roh itu namanya Yahweh. Yang namanya roh itu tak terhampiri sampai ada namanya itu siapa pelakunya coba. Itu Keluaran 4 Pak, di Keluaran Musa pelakunya, artinya itu sebutan bukan nama Pak. Karena mereka menyembah tetapi tidak tahu apa yang mereka sembah. Karena apa? Tuhan belum menyatakan dirinya. Loh, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mereka menyembah tetapi tidak tahu apa yang mereka sembah. Dan Pak Robert, konsekuensinya Yesus sendiri terkena kutuk hukum Taurat. Tapi ini memang sebuah ketetapan. Memang Yesus datang itu memang untuk mati. Karena kalau tidak mati bahaya, di sini dianggap siluman. Ya. Datang untuk mati, penggenapan itu menyempurnakan. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak ngerti Kayafas enggak? Pak Robert, monitor. Pak Robert. Ini saya ambil tokoh Kayafas ini. Ya, imam besar yang memprakarsai pembunuhan Yesus. Halo. Oh, saya kira saya terpental. Izin dulu, saya mau ke toilet ya. Oke, siap. Mungkin Pak Laban, silakan Pak Laban. Apa tadi? Apa yang bahas? Jadi begini Pak Laban, sebuah pertanyaan kepada Pak Laban. Rasul Paulus sebelum bertobat dia menyembah kepada siapa? Sehingga kehidupannya kacau sekali. Bisa dikatakan seorang penganiaya, seorang pembumbung. Ketika Rasul Paulus itu mengenal Tuhan Yesus, dia berubah drastis. Hidupnya berubah. Ya, jelas Saulus ya. Sebelum bertobat dia kan Saulus. Ya, dia jelas terikat dengan sistem Yahudi. Berarti apa yang disembahnya adalah Yehova, Yahweh. Oke, saya masuk kalau pakai begitu. Yang bertanya Pak Brahma, yang menjawab Pak Laban, tapi ada kesepakatan, kan gitu. Tentang Paulus, dia menyembah YHWH tadi kan. Kalau dia seorang Yahudi dan menyembah YHWH, hukum Taurat itu tidak boleh membunuh.
Bagaimana yang Anda kisahkan tadi, dia membunuh, kemudian Anda katakan dia menyembah Yahweh? Ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Silakan dibuka di Matius 5 ayat 38. Iya, itu hukum rajam. Iya. Hukum rajam yang memang digenapi, yang dilakukan oleh masyarakat Bani Israel. Betul. Karena hukuman pemerintah atau liturginya orang Yahudi. Betul. Nah, yang saya tanya, apakah Paulus menjadi algojo sementara dia mengatakan membunuh murid-murid? Itu aku belum ke situ ya, soalnya yang oke, saya siap. ketahui, Kang Dito, yang saya ketahui, sebentar. Kan dulu saya clear dulu sama Pak Brahma, boleh nggak? Oke, silakan. Ya, sama kalau saya sportif saya bilang bahasa itu Tritunggal ya. Kalau Pak Brahma ini apa denomnya? Saya nggak pakai denom itu mengikat karena denom itu buatan manusia, Pak. Oke, saya mau tanya, yang Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapak percaya nggak itu? Itu gelar. Ya, jadi saya mau tanya sama Bapak, anak sama dengan Bapak atau gimana? Jadi begini, Pak. Ini aduh, kembali ke Tritunggal ini. Capek ini, siap putrek saya kalau diskusi sama Tritunggal. Dulu saya mau tanya dulu Bapak, jadi supaya tahu saya. Bapak itu tidak punya denom, saya mau tanya di sini, mau uji. Apa itu denom, Pak? Bapak berarti menuhankan denom di situ. Denom itu buatan manusia. Kenapa Bapak kultuskan denom? Ini kesalahan Bapak. Jangan konsekuensinya seperti itu. Kalau nggak usah menguji sama saya, konsekuensinya seperti itu. Berarti Tuhan Bapak Tertullianus. Begini saya mau tanya sama Bapak, kan di Bible itu, di Perjanjian Lama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Itu kemudian lebih dipertegaskan lagi oleh para murid-murid Yesus ya. Nah itu saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak, Bapaknya Yesus dan Roh Kudus itu gimana? Itu dulu saya mau ingin tahu ya, Bapak. Setelah nggak bicara dong, kalau Bapak bilang itu bukan denom, saya mau tanya aja gitu. Ya. Inilah kekurangan ajaran Tritunggal ini seperti ini ya. Bapak baca Ayub, sebentar saya kasih data ini ya. Bapak baca Ayub 11 ayat 7. Baca dulu biar mengerti. Ya, saya mau tanya aja dulu. Host, bacakan dulu host. Ini soalnya kelakuan Tritunggal itu suka menghakikat. Hakikat itu selalu Tuhan dihakikat. Berapa? Kurang ajar. Bapak tahu nggak hakikat? Ayub 11 ayat 7. Oh, tentang hakikat Allah. Ya silakan dibaca Pak. Minta tolong biar ini tung akut ini cepat bertobat. Tinggalkan denom. Pak jangan menjas Pak, kita diskusi. Lah ini saya nggak mau saling menghujat, nggak boleh. Kita diskusi yang baik. Ayub kalau berapa? kita main denom tempur kita Pak. Ayub berapa Pak Brahma? Ya ini harus selesai dulu saya dengan Pak Brahma. Ayub. Oh ya sebentar sebelum dibacakan saya tanya Tritunggal itu apa Pak? Coba. Konsep Bapak menurut Bapak apa coba? Konsep menurut katanya Bapak tahu, nggak perlu saya jelaskan. Baik, saya ajarin ya Tritunggal ya kalau Bapak nggak mengerti. Tritunggal mengatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, ketiganya adalah Allah. Celaka di sini. Celakanya di mana Pak? Tuhan di hakikat. Silakan Pak Kang Dito bacakan Ayub 11 ayat 7. Ini melawan Alkitab. Oke. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, itu ada tanda tanya tuh. Ya silakan. Kalau Anda menyelami berarti Anda berusaha menjadi Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan gugur di sini. Digugurkan oleh siapa? Tertullianus. Makanya
Bapak harus mengerti akhir kehidupan Tertullianus pun bertobat meninggalkan Tritunggal. Bukan begitu Pak Brahma. Jangan-jangan Tertullianus nggak pahami. Pak Brahma, saya jawab ya. Dan itu pertanyaan daripada Ayub. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Pertanyaan kan? Ya dapatlah. Kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan, apa nggak bisa? Dapat Pak. Itu kan baru pertanyaan. Kalau kita orang bodoh nggak minta hikmat, ya nggak dapat. Jadi sebenarnya Tuhan Bapa itu Allah atau Yesus? Ini dulu. Pak, kok Allah ini ya. Anda itu Allah itu hakikat. Sebentar. Ini orang-orang yang mendapat ilham nih. Saya mau jelaskan ya. Sebentar. Sebenarnya Anda itu pengikut Yesus atau pengikut Allah? Wah, ini benar. Kristus, saya pengikut Kristus. Kristus lah. Terus kenapa Allah itu milik saudara-saudara kita? Jangan kau rebut. Kau itu banyak sekali Tuhannya. Ada Allah itu milik saudara kita, jangan kau pakai. Jangan. Nanti dikira Islam tidak mau. Jangan. Oke. Serakah itu namanya, Tuhannya terlalu banyak. Cocok loh Pak Brahma. Oke, kita pakai Elohim ya. Setuju? Kalau pakai Elohim, Tritunggal bubar karena di situ konsepnya Allah. Allah itu kan adanya di bahasa Indonesia aja Pak. Aduh Bapak ini. Nah, makanya. Apa di bahasa Inggris itu pakai Allah? Ganti konsep, jangan pakai Tritunggal. Konsekuensinya kalau Anda memakai Elohim, konsep Tritunggal hancur, bubar. Makanya konsep Tritunggal itu nggak benar. Perjanjian baru yang mana dulu? Tritunggal yang mana dulu Pak Brahma? Tritunggal ini. Pak, ini berarti nih Bapak, ini gini Pak, saya nggak mau debat, kita diskusi ya. Ya debat nggak apa-apa, ayo saya ladenin, aku sudah biasa debat dengan. Nah Bapak, kalau kita akan menuju ke debat nanti debat. Sebentar dulu, saya pemaham Tritunggal. Tritunggal yang mana Pak Brahma? Nah, ya. Lah, saya juga Tritunggal, tapi kan tidak tak bedakan, tidak saya bedakan. Nah, Theophilus tahu Tritunggal Theophilus? Apa itu? Aku nggak paham itu. Kalau tentang ajaran Yesus saya tahu. Apa? Tritunggal apa? Kan dia yang pertama sekali mencetuskan istilah triados tahun 179. Berarti Bapak Tuhannya Theophilus. Bukan begitu caranya berdiskusi. Lah, saya Tuhannya Tuhan Yesus, saya nggak memakai itu karena itu konsep itu semua agama manusia. Cocok loh ke situ. Ya itu terserah Anda. Pak Laban, nanya aja dulu. Menurut dia Bapak itu siapa gitu aja. Menurut dia Yesus itu siapa? Semua ada 3 loh. Ada Bapa, ada Roh, ada Anak dan Roh Kudus. Itu menurut Pak. Ini pemahamannya Pak. Ini saya nggak mau menjelas Bapak. Saya mau ingin tahu pemahaman Bapak terhadap bapaknya anak itu. Yesus bilang Bapakku kan. Tuhan beranak ini kacau ini. Dengar. Kan Yesus selalu bilang anak Tuhan Bapak ini. Aduh. Nah gini, bukan maaf lupa. Malaban ya nih. Ini pas apa? Bapak apa? Dengar ya. Maksudnya gini, kan Yesus selalu mengatakan Bapakku ya, ada Roh Kudus ya. Itu. Ya, ini menurut Pak Brahma yang Yesus selalu bilang Bapakku itu siapa? Menurut Bapak. Saya mau pengen tahu aja yang Bapak paham itu. Jadi Bapak itu gelar, Pak. Gelarnya siapa? Ya Bapak gelar. Ada Bapak Presiden. Ada mati dong. Ada Bapak Menteri, ada. Iya, saya tahu. Nggak, saya tahu. Iya, makanya di sini Bapak jangan menyembah Bapak. Bapak itu gelar. Kalau Bapak menyembah Bapak berarti Bapak menyembah gelar. Dengar Pak, saya mau tanya. Kan di Matius 28 tuh Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya itu Yesus yang ngomong ya. Kemudian sebenarnya begini Pak. Aku diutus oleh Bapakku. Itu Yesus ngomong loh. Aku diutus oleh Bapakku. Siapa yang begini? Bapak itu siapa yang dimaksud Yesus? Sebenarnya ya yang paling benar itu baptislah dalam namaku. Di mana?
ini yang paling benar. Soalnya ketika orang Kristen membaptis, aku baptis engkau Pak Robert dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, terakhirnya itu dalam nama Yesus, artinya ketiganya itu Yesus, Pak. Nah, mana ada di Matius 28 ayat 18 itu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada lagi tambahan. Yesus. Mana Pak? Bapak coba Maksudnya jadi Pak Robert teks. diganti dulu Ya, ya. ayatnya, ganti baru cocok. Begini Pak, bukan diganti. Sebenarnya kalau kita merujuk ke teks original, sebenarnya Yesus itu baptislah dalam namaku. Nama siapa di situ? Nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa dan di bawah kolong langit ini bertekuk lutut. Oh, ini bukan nama yang lain. Ini Bapak Jeo ini kayaknya ya. Apa itu? Oh, Ci? hibrid. Saya Tritunggal Syariah. Jangan pakai syariah lah Pak. Tritunggal original gitu kayak atau apa kayak. Oh, waduh, Tritunggal original jadinya Tritunggal akut, nanti kacau. Kalau yang original Theophilus loh, itu berlaku untuk semua agama itu. Tuhannya jadi Theophilus. Jadi Tuhannya Theophilus, bukan Tuhan Yesus. Theophilus. Theophilus. Nah, Anda mengimani Theophilus sama. Ajaran Yesus juga Tritunggal loh, sama dengan Theophilus. Yohanes 17 ayat 3 itu Tritunggal itu. Jadi Pak Brahma lebih memahami yang dikatakan Mikana itu ya, Tritunggal itu yang bukan kayak sempak bolong itu kan. Oh beda, karena beda lagi dengan saya Pak. Oh beda lagi. Ini Pak ya, nah kita saling ini aja, saling ingin mengetahui kita masing-masing. Kalau dengan Pak Laban ini udah baik ya, saya terangkan ya. Baik menurut saya pun pakai konsep Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapa itu sang sumber sebenarnya. Ya betul. Nah, anak itu merujuk ke Yesus. Yesus yang mana Pak Brahma? Ya Yesus yang mati di salib. Apa hubungannya? Kenapa Bapa? Kenapa Yesus anak? Apa hubungannya dengan sang sumber? Begini, jadi kan mereka itu sebelum Yesus menyatakan dirinya, mereka menyebut dengan nama Bapa. Sebenarnya Yesus itu menyatakan dirinya, memperkenalkan Bapa itu, yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Wah, Wanes ini sudah. Wanes. Nah, saya Tuhannya satu, hanya Yesus, nggak ada Bapa. Iyalah Tuhan. Ya udah, paham saya udah. Kurang jelas apa lagi? Aku dan Bapa satu. Iya, bukan kan Yesus bukan bilang begini, ayat Pak. itu. Ayat itu saya tahu Yohanes 10 ayat 30 ya. Yesus tidak mengatakan aku dan Bapa sama, bukan. Aku dan Bapa satu hakikat maksudnya. Nah itu hakikat kurang ajar jadinya Tuhan. Bapak tahu arti hakikat, Bapak tahu nggak? Kurang ajar hakikat itu, bukan di hakikat. Pak, kurang hakikat, ajar. Pak dengar Bapak, itu istilah hakikat itu dasar, tahu nggak? Atau substansi. Apakah engkau menyelami batas-batas itu, batas kekuasaan Pak, Tuhan? dapat. Itu berarti kau jadi Tuhan di sini. Oh, iya. Saya juga dapat loh. Dapat Pak, berarti kalau Tuhan kasih ilham, Bapak menjadi Tuhan di sini. Nah itu Bapak berpikir Tuhan atas siapa? rendah. Tuhan atas Tritunggal. Kan pertanyaan kalau dibilang begini, kalau Masmur itu mengatakan engkau tidak akan dapat, nah itu selesai, kita nggak bisa. Geser, boleh. Jadi, Dapatkan jadi kok, Pak itu Robert ini pengikut Tritunggal atau pengikut Yesus? Aduh, pengikut Kristus. Aduh, ini. Jadi Bapak nggak tahu itu Tritunggal itu siapa? Iya, makanya Bapak itu pengikut Tritunggal atau pengikut Yesus? Kok ketawa sih? Kalau saya pengikut Kristus Pengetahuannya loh. beda. Itu tadi saya lihat Bapak ada Wanes nih, Tritunggal Wanes nih kalau saya. Nah, itu sebagian daripada peristiwa. Iya, Bapak kan bilang Bapak itu adalah ini dulu jawab. Nanti Bapak dia bilang Roh Kudus itu ada. Bapak itu pengikut Yesus atau pengikut Tritunggal? Tritunggal lah. Oh, berarti Tuhannya Tuhannya Tertulianus sudah. Ini gimana ini? Menghilangkan Yesus ini. Gini Pak, Bapak Teos bertiga yang kalau Tritunggal ya. gini,
kalau ngomongin konsep ketuhanan, nggak akan ada habisnya. Anda nggak akan menemukan satu titik mana yang benar, mana yang salah, nggak akan ketemu. Karena berdasarkan doktrin, Tritunggal itu doktrin. Saya keingat sama Dona. Hakikat itu hanya di kepribadian itu, pribadi itu hanya disadurkan kepada makhluk. Gini Pak. Ya, karena kan makanya aku katakan konsep Tritunggal itu konsep yang kurang ajar. Tritunggal yang mana? Yesus Tritunggal loh. Pak, kalau saya balikin ke Bapak, ide Bapak juga ini kurang ajar gimana Pak? Kita jadi debat jadinya, debat. Ayo debat. Iya, Bapak bilang kan Tritunggal itu kurang ajar. Saya bisa balikin loh. Pemahaman Bapak juga kurang ajar gimana Pak? Terima nggak? Lah, pemahaman saya Tuhan Yesus. Silakan Anda hujat Tuhan. Kita juga berani nggak? Kalau saya bisa hujat Tuhan Anda karena Tuhan Anda Tertullianus. Ayo, berani nggak? Kalau saya begini, Yesus adalah pengajar Tritunggal. Saya bisa jamin itu 100%. Ya betul. Yesus pengajar. Nah ini yang Bapak paling dia Sabellianis nih Sabilan Sibialis. Apa itu modalisme dia ini apa namanya? Sibialisme. Sabellianis. Apa itu? Aku nggak tahu ini. Ini merek. Nggak ngerti. Kenapa kau lekat-lekat itu merek? Pak itu Bapak belum lahir 2000 tahun yang lalu atau hampir 2000 tahun lalu itu perdebatan antara Anastasius dan teman-temannya dan Sabellian itu apa Arianus Praxea itu Arianus menganut itu anak itu atau putra itu diciptakan ya. Kemudian Sabellianus dia blender semuanya. Itu Sabellianus. Itu Praxea ya, yang punya ide itu Praxea tadinya. Praxea tapi akhirnya Praxea di sidang bertobat dia. Bahwa dia mau dianatema dia. Ini Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Nah, Bapak nggak tahu sejarah itu rupanya. Nah, saya beriman kepada Tuhan Yesus, ngapain beriman kepada sejarah? Lah, apa sejarah? Berarti Bapak sekarang saya tanya. Gereja Bapak nggak paham. Baik, sekarang saya tanya, apakah sejarah itu menjamin keselamatan? Silakan jawab. Hah? Ya dengan sejarah itu akan terulang kepada Anda, Pak Brahma. Aduh, Pak Brahma. Jawab. Pak Laban, ini orang nggak ngerti sejarah gereja. Baik. Sejarah gereja Bapak gereja itu menjamin keselamatan. Nah, Bapak tahu Praxeas itu siapa? Sabellianus manusia itu manusia berdosa. Ya semua tahu manusia, tapi siapa mereka? Tokoh-tokoh apa mereka? Manusia berdosa. Saya anggap manusia yang ada di dunia ini berdosa semua. Kurang literatur nih Bapak. Termasuk saya. Itu Bapak udah frustasi kalau jawabnya. Kok frustasi? Jawaban frustasi itu, Pak. Jadi menurut Bapak itu siapa yang Bapak sebutkan itu manusia suci? Dengar dulu Pak. Jawab. Praxeas Bapak tahu nggak? Silakan bantah. Nah, saya mau tanya. Bapak kenal Praxeas nggak? Sabellian Bapak nggak kenal buat apa? Kenal mereka nggak penting. Ajarannya itu loh Pak Brahma, itu yang ajaran yang saya ikutin justru itu menghambat. Dia tidak menyadari bahwa itu yang dia ikuti itu Sabellianus. Itu kalau Anda ke situ justru itu menghambat. Iya, yang Bapak Anda kepada Tuhan. 2000 tahunnya 1900 tahun yang lalu, Pak. Ini pemahaman Bapak udah di anatema. Ngapain mengikuti anatema manusia? Udah begini. Dengerin. Jangan diulang lagi lah maksudnya. Dengerin ya. Jadi orang Kristen itu hubungan pribadi lepas pribadi kepada siapa? Kepada Tuhannya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kenapa kau kau mengikat? Kalau itu beda lagi. Kenapa kau mengikat kepada sejarah? Sampai ada Tritunggal, ada Arianus, ada itu konsep. Ya, kita ini kan ranah berdialektika. Baik. Soal iman jangan diperdebatkan. Kita satu dalam tubuh Kristus. Ini beda itu.
Ya, yang Malaban. Bapak sodorkan itu konsep Malaban. buatan manusia berdosa. Ini Pak Brahma ini kayaknya baru hadir ini, dia nggak tahu sejarah. Yang dia pahami ini dia lagi sedang memahami Sabellianus. Lah sekarang Iya. Tapi dia nggak tahu rupanya itu Bapak udah ketinggalan. Sabellianus itu Pak Brahma ulangi. Dia ulangi. Sesuatu yang salah Bapak ulangi. Dia nggak tahu itu ajaran Pak Praxeas, Brahma hidupkan lagi sesuatu yang salah. Itu yang harus sudah dianatema tadi. 1900 tahun yang lalu, Pak. Aduh, Bapak nggak paham rupanya. Bapak sok tahu tentang sejarah. Ternyata Bapak yang Bapak pahami pemahamannya Sabellianus, Pak. Praxeas ya, yang memunculkan itu pertama Iya, Praxeas. iya. Tapi Praxeas tobat dia setelah dia disidang. Ini Bapak ngomong banyak. Di surat ternyata nggak Tertullianus tahu dia kan sejarah. terus 31 bab itu. Nggak tahu sejarah rupanya. Kita bicara tuh orang yang tahu. Pak, harus Bapak tahu tuh sejarah gereja, Pak. Sampai yang Bapak pahami ini sudah dianatema, Pak. Hampir 2000 tahun yang lalu, Pak. Bapak bilang Tritunggal, Bapak nggak ngerti apa itu Tritunggal. Bapak pemahamannya kayak ini, Mikana nih. Iya. Iya, mirip Mikana nih. Tapi dia bilang enggak, padahal dia nggak tahu tuh. Sabellianus dia nggak ngerti. Mikana, Praxeas dia Malikil, Billy, PS, almarhum PS Ben, ya kan? Bapak jangan banyak bicara kalau Bapak nggak tahu sejarah gereja, Pak. Malu ini orang-orang seperti Andi Celebes ini ngerti loh, jangan main-main loh. Coba tanya sama Andi Celebes, siapa tuh Sabellianus, siapa Arianus. Oh, dia lebih tahu dari Bapak loh. Siapa itu Tertullianus? Tanya sama Pak Andi Celebes. Dia lebih tahu dari Bapak. Bapak kuar. Bapak nggak tahu, Bapak sedang memahami yang sudah dianatema hampir 2000 tahun yang lalu. Malu loh didengar sama Andi. Tapi Pak Robert begini, jadi Bung Andi, masih bangun nggak? Bung Andi, begini, ngomong dong. Ini Bung Andi ini saudara saya ini satu ini. Dia ketawa loh dalam hati itu. Dia ketawa loh dengerin Pak Brahma ngomong nih. Begini Pak Robert, Saya lagi berfirman dalam hati. Udah ngomong dulu. Lebih tahu Andi loh. Pak Andi, kalau Pak Andi dengar ini Pak Brahma itu pemahamannya apa? Saya mau tanya saya jujur. Semua Anda ahli loh. Oh, Brahma. Dia memahami seperti pemahaman siapa tuh? Ayo Andi. Ya, dia berbeda sama oten yang lainnya sih. Menurut Pak Andi, dia pemahamannya siapa? Tertullianus atau Sabellianus? Nggak ada. Dia di tengah-tengah, mau ke kiri, mau ke kanan. Dia berang bebas. Dia bilang sama. Andi pakar loh. Andi pakar loh. Kita jangan ngomong Tertullianus dan dia mau orang bebas itu, Pak. Tapi nggak ngerti sejarah, Pak Andi. Malu, saya malu sama Pak Andi loh. Yang penting kan bunyi dia, mah. Daeng lebih tahu loh. Jangan main-main. Maka saya dari tadi diem aja. Tadi kan saya dibilang, kok diem aja? Saya lagi pelajar nih. Ini orang alirannya siapa nih? Ujung-ujungnya Sabellianus. Dia pernah marah-marah loh di Komal dia. Cuman ya begitulah. Marah itu di Komal dia tuh. Dia masih ada nggak Pak Brahma nih? Ini dia ada naik lagi nih. Dia sok tahu, nggak taunya dia nggak tahu sejarah. Aduh, malu saya dia. Malu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fandi masih monitor nggak Bang Fandi? Itu Bang Jibril minta up Bang Fandi. Oh ya, mana? Bentar. Aku lagi tidur. Kalau moderator nggak bisa naikkan dia Bang, akun private soalnya. Oh, harus di cuman host yang bisa naikkan. Nggak ngerti gue. Bukan, cuman host yang bisa naikkan Bang Jibril tuh. Oh ya. Jibril teman dia banyak paham. Mas Fandi tiduran kali itu anak itu. Bang Fandi nggak monitor Bang Jib. Bangunin tuh di bangunan tuh hostnya. Sambil nunggu hostnya ya. Bang Brahma ini sebenarnya spesial apa sih Bang? Anda spesialnya di mana ini? Apa di montir kah atau perdagangan atau sejarah? Pak Brahma.
tes. Ya gimana? Anda keahliannya apa sih? Aku bukan ahli sejarah, makanya kalau ditanyain soal sejarah, aku ya memang jujur terus terang, aku tidak mengerti. Oh, bukan ahli sejarah, Pak Robert. Iya. Karena aku bukan sejarawan. Tapi Anda sebenarnya Kristen itu Kristen menganut Tritunggal juga atau seperti apa sih Kristen Anda ini, Pak Brahma? Pak Andi. Ya. Dia sudah ngaku dia tidak tahu sejarah. Lalu dia berkorban, ya percuma, Pak. Oh ya juga sih. Iya, dia udah ngakui dia nggak tahu sejarah. Yang dia lagi pahami ini yang, maka dari tadi saya diam. Ini orang pemahamannya apa ini? Oh, ujung-ujungnya saya tanyakan sama buktikan. Ya, Sabilianus rupanya. Jadi kalau boleh tahu Sabilianus itu apa coba? Aku pengen. Waduh, Bapak baca dulu sejarah deh. Malu sama Andi loh. Kenapa Andi tahu. malu? Aku sudah katakan aku nggak tahu sejarah. Nah, kenapa Bapak itu sok yakin? Kok sok kita yakin? Malu. Kita orang Kristen malu loh di sini. Kenapa Maka saya malu? banyak diem, maka saya diem, Pak. Bukannya saya ini. Kenapa malu? Apa yang dimalukan? Pak, percuma. Bapak sudah bilang Bapak nggak tahu sejarah. Bapak Lah, belajar terus dulu. apa Baru hubungannya? Bapak bertobat. Emangnya orang yang nggak tahu sejarah masuk neraka? Nah, itu orang frustasi lagi yang ngomong. Bukan frustasi, Anda itu terlalu mengkultuskan sejarah di sini. Pak, Bapak kalau orang nggak tahu sejarah itu orang kurang pengalaman, orang kurang aku itu Pak. Jadi jangan ini sih Pak gini Pak, di Komal ini harus kita paham sejarah akademis ya, ilmiah. Baru Bapak berkuar-kuar di sini. Jangan, saya malu dari tadi saya diam dengar. Aku aja nggak malu, kenapa kau malu? Iya, kalau orang Brahma menghidupkan pemahaman yang salah. Ya mungkin bukan Saya luruskan Anda. dulu ya, izin. Ya. Menurut Pak Robert, Anda itu aliran Sabilianisme. Ya. Apa itu Sabilianisme? Iya, Ajaran, dengerin dulu. Dengar tuh, Anda jadi tahu. Ajaran sesat dalam teologi Kristen yang menyangkal adanya 3 pribadi yang berbeda dalam Trinitas, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Pak. Nah, itu kan sumbernya kan dari iblis, kukatakan. Oh. Ini lagi dijelasin sama Ani loh, orang Nah. Islam. Orang Islam Enggak, Pak. Sabilian, ya, aku menghajar Sabilianus karena apa? Itu sebuah apa namanya bisa dikatakan mengejas, dan hal yang tersebut itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan mengutuk ataupun menghakimi. Itu kan merujuk kepada menghakimi atau melabeli orang. Itu juga kurang ajar. Tunggu, kasih kesempatan. Makanya Anda kalau mengikuti itu tersesat. Jaminannya yang Anda ikutin adalah ajaran Yesus yang Udah penuh coba kasih. kasih Bang Jibril sebagai penengah dulu ya. Bang Jibril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejam terakhir dengerin mereka ini seru loh. Ya, ada komentar Bang? Saudaraku Jibril masih ingat saya nggak? Ingat dong Pak Robert. Naik kelas terus. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah orang yang mengerti muncul lagi nih tentang aku ingin- sejarah itu menjamin Jibril keselamatan? Ini Pak Brahma ini hati-hati ngomong ini, ada Pak Jibril, ada Pak Andi. Itu paham loh. Hati-hati kenapa? Nah, inilah. Kita itu di sini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada yang berbeda. Ya, itu masalah itu Pak. Ini masalah pengetahuan nih Bapak ternyata. Nah, makanya hati-hati kenapa? Mengakui bahwa Bapak pengetahuan Bapak tentang sejarah nggak ngerti. Jadi dengerin Robert, ini saya kasih kajian sama kamu ya. Ya. Orang yang nggak ngerti sejarah mau kasih kajian sama saya, mana ini Aku nggak ceritanya? bahas sejarah karena aku bukan sejarawan. Jadi Anda kalau bahas sejarah kepada saya, Anda salah orang. Begini Pak Brahma, pendapat Anda bisa dimanfaatkan loh. Bahayanya orang. Dimanfaatkan apa? Jadi bumerang loh Enggak. pendapat Anda. Sebenarnya gini Pak Robert, Pak Laban. Bang Laban masih ingat saya kan?
Masih. Sebenarnya Bang Robert, Bang Laban sama Bang Brahmana. Sebenarnya kan tadi Bang Laban sama Bang Robert bilang kan, Sabellianisme itu udah dibidatkan, udah dikafirkan, udah dikutuk lah di abad 1. Setuju, betul. Tapi siapa yang punya hak untuk saling mengutuk ini, Bang? Siapa yang punya kapasitas atau punya rights atau hak untuk dia sesat, itu sesat, ini sesat, itu siapa sebenarnya? Silakan. Iblis. Itu pekerjaan iblis, yang suka mengutuk-ngutuk itu iblis. Nah, maksudnya gini. Berarti Katolik tuh, Pak. Begini, Pak Jibril, itu kita bukan maksudnya siapa yang punya hak, jadi ada kesepakatan. Begini Pak, Anda nggak usah terlalu jauh belajar soal sejarah. Anda pelajari dulu kesesatan Anda, baru Anda bisa mengatakan kesesatan orang lain. Karena kalau Anda mengatakan orang lain itu sesat, artinya Anda tidak mengerti atas kesesatan diri Anda sendiri. Nanti urusan saya itu Pak Brahma, saya cek nanti Pak Robert, tenang. Mantap, ini siapa nih? Laskar apa? Laban. Oh, Laban. Ya udah, Pak. Bukannya kita merendahkan Pak Brahma, dia juga. Makanya sejarah itu kadang menyesatkan. Di sinilah letak penyesatannya, karena bukan sejarahnya Pak Brahma, pemahamannya loh. Makanya jangan diikuti, kau ikuti ajaran Tuhan Yesus. Cara berpikirnya itu maksudnya, bukan sejarahnya. Ini Pak, pola berpikir manusia perlu kita pelajari. Kok bisa sampai begini? Itu kan melalui proses-proses waktu dan pemikiran yang mendekati objektif ya. Itu namanya sejarah itu. Itu kan kenyataan yang sudah terlaksana atau yang sudah dilalui. Tapi sumbernya kan Anda tidak mengerti sumbernya itu dari mana. Akademis itu Pak. Itu bukan keputusan sembarangan. Jadi keputusan itu keputusan dunia. Pak Jibril, itu maksudnya tidak ada sih yang punya hak untuk menghakimi, tidak ada, hanya Tuhan ya. Maksudnya makanya Anda kalau terjerat dengan ajaran itu, Anda telah berbuat dosa. Melabeli orang dengan sembarangan itu kan kurang ajar. Dia Pak Brahman ini cuma bisa kurang ajar dia bilang itu. Konsekuensinya memang seperti itu. Untuk menutupi ininya dia ya. Enggak, karena gini Pak Robert, saya bingungnya gini. Kalian semua setuju dengan Tertullian kan? Aku tidak pakai apa itu Tertullianus manusia. Tertullian itu Tritunggal Pak, Tritunggal. Dia bapak Tritunggal. Itu manusia berdosa. Iya. Oke, Bang Laban setuju. Habis itu Pak Robert setuju. Sampai ada pengajarannya dia juga yang namanya itu seperti Pak Triteos itu, apa namanya itu? Enggak, Pak Robert setuju nggak sama Tertullian dengan Tritunggal? Montanus. Kalau dia menjelaskan masalah Tritunggalnya itu satu yang di tahun 210 dia jadi bapak Tritunggal. Habis itu sebelum meninggal kalian kafirkan dia. Nah itu saya bingung tuh. Bapak setuju dengan dia tapi bapak kafirkan dia. Itu gimana tuh Pak? Bukan gini. Ajaran dia masalah Tritunggalnya itu sudah benar, tapi akhir dia itu alih ke Montanus. Montanus dia itu gimana tuh? Gini, Allah menjadi Roh Kudus menjadi Allah di situ. Gini Pak. Inilah orang yang terjerat dengan konsep buatan manusia. Aduh ini Pak, diam dulu Pak. Makin ketahuan Bapak punya ini loh. Kalau Bapak makin ngoceh itu. Ini kita ini saya bicara fakta yang terjadi. Iya Pak. Maaf ya, Pak Laban, Pak Jibril udah tahu siapa Bapak sih. Tapi kita lagi sementara membahas ini. Mau menjawab Pak Jibril. Pak Jibril gini. Tadinya harus mengistilahkan tentang apa itu Bapak Putra Roh Kudus adalah, atau dia mengistilahkan lah ya, mengistilahkan Bapak Putra Roh Kudus adalah Tritunggal. Dia hanya memberikan istilah ya. Nah pas akhir-akhir dia tidak konsekuen lagi dengan temuannya dia itu atau istilahnya itu. Dia ke Montaigne siapa tuh, lain lagi dia tuh, dia punya ini ya. Itu yang akhirnya dibilang dia tidak konsekuen lah.
dengan yang dia padahal itu milik Katolik. Pak, Bapak diam dulu Pak. Saya dengan Jibril nih. Ini Kalau orang Anda, Melayu loh. kalau Pak Anda Jibril, bukan Pak Andi Katolik, itu orang berarti Melayu. Anda numpang. Pak, Bapak ternyata Bapak udah ngaku Bapak nggak ngerti, lalu Bapak masih ngoceh juga. Aduh, Loh, maaf. ini konsekuensi yang terjadi. Pak Brahma kemakan doktrin loh. Itu nggak pakai doktrin. Nah, dia bilang dia yang Pak Brahma katakan itu dia sendiri doktrin yang sedang salah mempraktikkan. dulu. Pak Laban, dia bilang dia tidak pakai doktrin. Dia sendiri sedang termakan doktrinnya dia Iya. sendiri. Saya Dia tidak nggak tahu apa sadar. itu doktrin. Tapi dia Doktrin sedang apa menjelaskan coba? doktrinnya dia. Apa yang saya pakai doktrin? Aku nggak ada pakai doktrin. Iya, yang Bapak pahami itu doktrinnya Doktrin. Bapak. Itu doktrin namanya doktrin. Yesus ada Allah. Itu tuh saya lihat itu. Lah sudah jelas-jelas firman itu adalah Allah, kalian tolak. Nah, itu. Tadi Bapak bilang nggak percaya Allah lagi, bingung saya. Nah, aku kan mengikuti Anda. Sebenarnya kata Allah itu sudah tidak saya pakai karena saya menghormati saudara-saudara kita. Ya udah Pak. Maaf. Ini saya mau jelaskan. Saya mau menjawab apa yang dijelaskan oleh Pak. Karena Ini apa? ditanyakan oleh Bukannya saya lemah ya. Ini saya mengungkap kebenaran karena Pak, orang semakin Kristen Bapak itu bicara, Pak, pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Pak, Tuhan yang lain. aja, Pak, bukan Bapak aja pengikut Kristus, saya Pak Laban itu pengikut Kristus, tapi yang gimana dulu? Mau menjelaskannya Pak. Terus kenapa Anda masih pakai Allah? Memalukan di sini. Karena Bapak saya nggak yang ngerti. malu. Istilah-istilah itu ngerti. Bapak, ternyata Bapak bilang sendiri kan Bapak akui, Bapak nggak tahu itu. Nah, kita mau kasih tahu Pak. Anda itu merebut, mencuri sesembahan saudara kita. Ya, makin ada gembuan ini. Gembuan. Lah, Pak, katakan keras. Pak Jibril, Karena ini Tuhan kalau mau Anda itu diskusi bukan sama orang Allah. seperti ini, bukannya saya merendahkan ya. Aduh, dia sendiri udah mengaku. Tapi saya ngelihatnya di JO sih. Saya ngelihatnya di JO. Iya, Praseas, Sabelian. Dia nggak tahu itu. Dia yang dia sedang bicarakan, dia sedang memahami ininya Sabelian, Pak. Praxeas ya, pertama yang mengawali itu pemahaman Sabelian itu Praxeas. Tapi Pak Praxeas sudah bertobat ya. Ini Pak Brahma nggak ngerti katanya. Dia sendiri bilang kan dia tidak belajar sejarah ya. Itu kalau orang nggak belajar sejarah ya dia menanggung resiko sendiri kan. Di mana ada tertulis orang tidak belajar sejarah masuk neraka? Itu dijawab. Pak, itu jawaban orang-orang frustasi Pak. Kalau Bapak ngomong frustasi ini logis. Iya, Bapak sedang berfrustasi ini. Kok frustasi? Kita lagi berbicara ilmiah dan akademis ini. Kalau Bapak bicara kan Bapak cuma nyeletuk-nyeletuk aja itu Pak. Nyeletuk. Saya bicara itu kan Bapak apa omongan adanya. nyeletuk. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Iya, apa adanya ya Bapak tidak memahami sejarah Bapak gereja itu Aku yang bukan sejarawan. Apakah Anda sejarawan? nggak perlu orang sejarah itu orang harus bukan ahlinya ya. Artinya di Memahami. sini Anda belagak sok tahu karena Anda bukan sejarawan. Bapak kita tanya Sabelian Bapak tahu. Bapak Sabelian ini konsekuen. Jadi konsekuensinya seperti ini karena Anda menggiring. Saya tidak sedang mengecilkan Bapak. Menggiring kepada kemegahan diri Anda yang mengatakan belajar sejarah, tapi sejatinya Anda itu bukan sejarawan. Aduh, gini Pak, belum buka sejarawan dan ahli sejarah itu beda Pak. Orang memahami sejarah dan Makanya sejarah kalau itu beda, Pak. Anda jangan sok tahu. Semua orang itu berhak untuk memahami sejarah Pak. Ya silakan, tapi kalau tidak paham artinya jatuhnya jadi sok tahu. Nah, kalau Bapak ngerti, saya mau tanya ini, Praxeas itu siapa Pak? Dari tadi sudah saya katakan, apakah Bapak tidak mendengar? Saya bukan sejarawan. Udah. Kalau saya bicara apa adanya, bukan ada Oke, apanya. Bapak bukan sejarawan, tapi Bapak paham nggak ajaran Praxeas? Sekarang Bapak sejarawan bukan? Waduh, ini susah juga mau dia. Lah jawab, ayo. Gak bisa Pak Robert, gak bisa tanya itu. Nggak bisa ya. Jadi kalau saya mau tanya gini, Bung Karno adalah presiden ini. Oh, Bapak bukan sejarah. Oh, ini jadi melebar Jadi begitu kemana-mana kan ini. ya.
oh Presiden Carter itu adalah Presiden Amerika. Sekarang saya Bapak tanya, boleh ngomong gitu dong, itu Bapak- sejarah loh. Bapak seorang sejarawan apa bukan? Nggak perlu orang ahli Oh, sejarah. nggak perlu, ngapain ngalor ngidul Tapi ngomong ngalor orang ngidul harus nggak karu-karuan paham. yang belum tentu kebenarannya. Kami pembaca sejarah. Kita tahu warna Pak Brahma itu sejarah apa yang diulang, sejarah yang salah. Betul. Apakah sumber sejarah itu sumber kebenaran? Iya benar itu, historis empiris itu. Empiris itu Pak. Ya silakan Anda ikutin, akhirnya Anda jatuh dan terjerat menyesat-nyesatkan orang. Malah orang yang tidak tahu itu baca sejarah itu seperti Bapak ini, Bapak nggak tahu. Makanya Anda jangan pernah mengucapkan Sabellianus apa itu kayak sesat kayak itu hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu Ini jawaban ajaran orang dari setan. Jawaban orang frustasi seperti ini. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap Pak. budimu Yang tahu dan itu bukan segenap Bapak aja, Pak Andi sama Pak Jibril tahu hatimu. itu. Pak Brakma. Yang Bapak baru bilang itu, Pak Andi sama Pak Jibril tahu. Nggak perlu Bapak ungkap-ungkap seperti itu Pak. Itu Nah, udah. terus ngapain pembahasan kita lari-lari kemana-mana? Kita pembahasan soal Enggak, Yesus Bapak yang tadi kan ada. Enggak, tadi kan Bapak langsung menjas Tritunggal. Makanya kita kembali ke laptop. Tadi Bapak itu sudah Pak, Oh, Bapak tadi ini. dia dari tadi Melebar kemana-mana, bukan sejarawan tapi ngomong sejarah. Kan akhirnya aku yang malu. dengar. Tadi semua mendengarkan, dia sudah menghakimi Tritunggal kurang ngajar, ulang-ulang. Kita tanya apa itu Tritunggal? Konsep yang saya hakimi konsep karena baik, ya saya terangkan ya. Oke, Itu bukan ada konsep pertanyaan. loh, itu tataran universal loh. Aduh ya udahlah. Ini bicara konsep apa bicara apa ini? Tataran universal itu bukan konsep loh. Tritunggal berlaku dimanapun. Itu menurut Anda. Bisa saya buktikan nanti. Ya, itu kan menurut pemahaman Anda, tetapi sejatinya ya. Jadi konsep itu, konsep Tritunggal adalah Bukan sebuah konsep loh, aduh. Sabar dulu Pak. Yesus juga mengajar Tritunggal kok. Pak, itu Tritunggal itu bukan konsep, Tatanan itu, tatanan universal, tatanan hidup itu. itu istilah tahu nggak? Istilah dan konsep beda. Aduh, Bapak mau jelasin Terus konsep? apa? Tahu nggak Tritunggal itu istilah? apa? Istilah dan konsep itu beda. Itu aja Bapak nggak paham. Istilah, silakan Anda narasikan apa itu? Terminologi. Apa itu? Sebentar. Atau terminologi. Apa itu istilah Tritunggal? Silakan. Katanya Bapak tahu. Baik, kalau Anda ingin mendengar. Jadi konsep Tritunggal adalah konsep, sabar jangan dipotong. Istilah Anda bukan konsep. Gimana? Aku berbicara konsep, Anda dengerin. Jadi aku bicara konsep, kalau Anda mau bicara istilah silakan nanti diterangkan masing-masing ya. Jadi konsep Tritunggal adalah sebuah konsep yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang bernama Tertullianus. Enggak lah. Waduh, itu bukan konsep. Tertullianus tidak memberikan konsep. Yang memberikan mengkonsepkan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ketiganya hakikatnya Elohim. Coba Pak Brahma baca Kejadian 1 ayat 3 itu Tritunggal itu loh. Kejadian 1 ayat 3 itu bukan konsep. Kalau ada tulisan Tritunggal di Alkitab, saya akan terjun ke Gunung Merapi sekarang juga. Tunjukkan tulisan data, tulisan Tritunggal. Itu mah. Itu mah lagu lagi ini, ntar dulu, salah ngomong lagi, terjun ke Gunung Merapi. Gunung Merapi mah tinggi nggak terjun namanya. Oh iya. Naik. Bener nih, Daeng bener. Di mana datanya? Ayat berapa? Coba saya mau belajar di mana datanya. 1 Korintus 8 ayat 6.
Yang saya tanyakan Tritunggal ya. Silakan baca. Korintus 8 ayat 6. Ya silakan baca. Ya nggak ada Pak, jawabnya aja nggak ada tulisan Tritunggal. Nah, terus kenapa kalian ada-adain? Konsepnya ada, tapi